Bab 3101, Senjata Surgawi Kelas Kaisar Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, Seorang Kaisar Surgawi. Lin Fei yang memandang Jiang Lan dengan tidak percaya saat dia bertanya, karena kamu adalah Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi, kamu pasti memiliki motif untuk menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengumpulkan kita semua di sini, kan? Dia masih terkejut dengan identitas Jiang Lan. Orang terkuat di tempat asalnya, wilayah satu sisi, hanyalah seorang penguasa surgawi yang diberi gelar. Dia tidak tahu apakah Kaisar Surgawi pernah ada di wilayah satu sisi, tetapi jika memang ada, itu sudah lama sekali. Bagaimana mungkin dia tidak merasa terkejut tentang Jiang Lan yang menjadi Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi? Dia merasa kedinginan menjalari tulang punggungnya hanya dengan memikirkannya. Seorang Kaisar Surgawi tangguh dan memerintah tertinggi. Setelah melalui rangkaian acara, Lin Fei yang tidak meragukan kata-kata Jiang Lan. Lagi pula, tidak ada alasan bagi Jiang Lan untuk berbohong tentang ini. Namun, dia bingung dan ingin tahu mengapa Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi akan bersusah payah mengumpulkan begitu banyak orang dari alam Devata yang berbeda. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia menolak untuk percaya bahwa Jiang Lan tidak memiliki motif tersembunyi. Jiang Lan berkata dengan acuh tak acuh, pada titik ini, tidak ada salahnya memberitahu kalian semua, kurasa. Aku telah mengumpulkan begitu banyak dari kalian di sini untuk mempersembahkan kalian semua sebagai korban kepada pohon buah surgawi pengorbanan surga. Pohon buah surgawi pengorbanan surga. Setelah mendengar kata-kata Jiang Lan, Lin Fei Yang dan dua puncak overarching Heavenly Supreme Celestials, seorang pria muda dan seorang pria parubaya, secara naluriah menoleh untuk melihat pohon besar yang ditanam di tengah. Baru sekarang mereka melihat pohon merah darah dengan dua gumpalan merah darah berkontraksi di atasnya. Buah surgawi pengorbanan surga, apa itu? Bagaimana pohon ini atau buahnya bermanfaat bagi Jiang Lan sampai-sampai dia berusaha keras untuk mempersembahkan lebih dari 10.000 orang sebagai korban? Lin Fei Yang dan dua puncak overarching Heavenly Supreme Celestial bingung dan berbalik untuk melihat Jiang Lan. Pada saat yang sama, Duan Lingtian dan Ling Jueyun mengikuti dan berpura-pura melihat Jiang Lan untuk penjelasan seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Jiang Lan terkekeh sebelum dia dengan arogan berkata, hanya orang udik alami sepertimu dari angkatan kelas 7 yang tidak tahu apa-apa tentang buah surga pengorbanan surgawi. Buah surgawi pengorbanan surga adalah... Saat Jiang Lan mengungkapkan manfaat buah dewa pengorbanan surga, Lin Fei Yang dan dua puncak langit tertinggi surgawi tidak bisa menahan napas saat mata mereka melebar karena terkejut. Buah itu mampu secara langsung membantu seseorang menerobos dan menjadi duke surgawi 10 arah dari puncak surgawi tertinggi surgawi. Selain itu juga dapat membantu seseorang memahami, setidaknya, 6 kedalaman yang belum dipahaminya. Apalagi, dulu ada orang yang berhasil memahami 8 kedalaman hukum setelah mengonsumsi buah. Jiang Lan, yang melihat orang-orang di depannya, memperhatikan reaksi mereka. Dia bisa melihat Ling Jueyun dan Duan Lingtian terkejut juga, tapi mereka berdua lebih tenang dibandingkan dengan ketiganya. Dia berpikir dalam hati, merasa sedikit berharap, aku benar tentang Ling Jueyun. Lihatlah betapa tenangnya dia dalam keadaan seperti itu. Dia tidak hanya lebih kuat dari Lin Fei Yang, tetapi temperamennya juga lebih unggul dari Lin Fei Yang. Saya harap dia mau tunduk kepada saya dan menanggung tanda perbudakan di jiwanya. Dia agak senang dengan reaksi Ling Jueyun. Meskipun Duan Lingtian juga bereaksi agak tenang, Jiang Lan hanya berpikir Duan Lingtian tidak terkesan karena Duan Lingtian harus mengalami pertemuan kebetulan yang luar biasa di masa lalu untuk mendapatkan dua senjata surgawi kelas kerajaan yang luar biasa. Sudah waktunya untuk bergerak sekarang. Jantung Jiang Lan berdetak kencang ketika dia melihat pohon buah surgawi pengorbanan surga dan menemukan embrio berada pada tahap akhir sekarang. Matanya berkedip dingin sebelum celestial originnya tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Energi biru segera menyelimuti tubuhnya. Tidak, setelah melihat ini, ekspresi Lin Fei Yang dan dua puncak overarching Heavenly Supreme Celestials berubah drastis. Sementara itu, Duan Lingtian dan Ling Jueyun bertukar pandang, ekspresi mereka serius. Jiang Lan akhirnya bergerak, guyuran, guyuran, guyuran. Pada saat ini, terdengar seolah-olah air sedang dilepaskan dari pintu air saat tubuh Jiang Lan berkedip-kedip menghilang dari pandangan. Duan Lingtian dan yang lainnya telah memobilisasi energi asal surgawi mereka sebelumnya.
Duan Lingtian dan Ling Jueyun berpisah dan bergerak ke arah yang berbeda sementara Lin Feiyang dan dua puncak overarching Heavenly Supreme Celestial secara tidak sadar bergerak lebih dekat satu sama lain. Menurut pendapat kelompok yang terakhir, menggabungkan kekuatan adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk mempertahankan diri melawan Jiang Lan yang jauh lebih kuat dari mereka. Setelah melihat Duan Lingtian dan Ling Jueyun bergerak lebih jauh, pria parubaya itu berteriak, "Apa yang kalian berdua lakukan? Jika kita tidak bergabung, dia akan membunuh kita satu demi satu." Jiang Lan muncul kembali dan berjalan di udara dengan santai saat dia berkata dengan nada menghina kepada pria parubaya itu, "Kamu pikir kamu akan cocok untukku jika kamu bergabung?" Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian dan dengan ringan berkata, "Duan Lingtian, meskipun kekuatan gabungan senjata surgawi kelas kerajaan Anda hampir sebanding dengan senjata surgawi kelas kaisar, jangan lupakan kata, hampir. Sayangnya, tidak peduli seberapa luar biasa mereka, itu bukan senjata surgawi tingkat kaisar. Sebelum Anda mati, saya akan membiarkan Anda melihat dengan baik senjata surgawi kelas kaisar yang sebenarnya." Petik 2. Setelah Jiang Lan selesai berbicara, dia dengan santai mengangkat tangan kanannya. Sinar pedang biru tiba-tiba muncul di tangannya. Itu bahkan lebih mempesona daripada energi asal surgawi birunya yang telah ditingkatkan dengan kedalaman elemen air. Setelah beberapa saat, sinar pedang berubah menjadi pedang kristal tembus pandang. Aura dingin segera keluar ke sekitarnya, menyebabkan semua orang merasa sangat dingin seolah-olah itu adalah musim dingin. Sebagai pembudidaya, Duan Lingtian dan yang lainnya kebal terhadap dingin. Namun, aura dingin dari pedang kristal mampu menembus basis kultivasi mereka, menyebabkan mereka merasa kedinginan. Ini adalah senjata surgawi kelas kaisar. Senjata surgawi kelas E kaisar. Lin Feiyang dan dua puncak mata langit tertinggi surgawi terbelalak saat mendengar kata-kata Jiang Lan. Mereka merasa seolah-olah hati mereka telah membeku. Awalnya, ketika mereka mengetahui Jiang Lan adalah seorang kaisar surgawi yang bereinkarnasi, tidak terpikir oleh mereka bahwa dia mungkin memiliki harta dari kehidupan terakhirnya. Lagi pula, bukan tidak mungkin harta itu telah diambil oleh orang lain dari waktu ke waktu. Namun, setelah melihat senjata surgawi kelas kaisar Jiang Lan, mereka putus asa. Harapan apa yang mereka miliki untuk mengalahkan Jiang Lan sekarang? Jika Jiang Lan memiliki senjata surgawi kelas raja, mereka berlima mungkin memiliki peluang untuk mengalahkan Jiang Lan jika mereka bergabung bahkan jika Jiang Lan telah memahami 4 kedalaman dari hukum air. Lebih-lebih lagi, Duan Lingtian memiliki sepasang senjata surgawi kelas kerajaan yang hampir sebanding dengan senjata surgawi kelas kaisar. Sekarang Jiang Lan mengungkapkan senjata surgawi tingkat kaisar, mereka putus asa dan hampir sepenuhnya kehilangan keinginan untuk bertarung. Berdengung. Pada saat ini, Jiang Lan mengacungkan pedang kristalnya, dan energi biru keluar darinya. Sebelum pria parubaya itu bisa bereaksi, dia sudah dibunuh oleh Jiang Lan. Dia jatuh ke tanah dengan mata masih terbuka. Di antara orang mati sejauh ini, setengah baya adalah satu-satunya yang tersisa dengan mayat. Bagaimanapun, pohon buah surgawi pengorbanan surga sudah kenyang dan tidak lagi menyerap energi darah dan api jiwa. Harus dikatakan bahwa meskipun pohon itu telah menerima cukup banyak persembahan, itu tidak dijamin akan berhasil berbuah. Itu semua tergantung pada kehendak surga. Setelah melihat ini, pemuda itu langsung berlutut di udara di depan Jiang Lan dan memohon dengan putus asa, "Tolong. Jangan bunuh aku, tuanku. Karena pohon itu tidak lagi membutuhkan pengorbanan, tolong selamatkan hidupku. Saya bersedia memberi Anda semua yang saya miliki." Saat dia berbicara, dia mulai melepaskan senjata surgawi kelas raja yang murni defensif dan mengeluarkan cincin tata ruangnya dengan harapan dapat menukarnya dengan nyawanya. Sudut bibir Jiang Lan melengkung menjadi senyum sinis saat dia berkata, "Bukankah harta milikmu akan menjadi milikku setelah aku membunuhmu?" Pemuda itu gemetar. Jiang Lan seperti iblis ketika dia tersenyum padanya. Dia mulai bersujud berulang kali sambil memohon, "Tuanku, tolong selamatkan hidupku. Tolong selamatkan hidupku." Seolah-olah dia tidak mendengar permohonan pemuda itu, Jiang Lan berkata dengan nada menghina, "Lagi pula, apakah menurutmu hartamu layak untuk perhatianku?" Begitu dia selesai berbicara, energi biru keluar dari pedang kristalnya lagi. Berdengung. Dengan itu, pedang kristal merenggut nyawa pemuda itu. Bab 3102, Kekuatan Terungkap Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor,
terjemahan fantasi tak berujung setelah Jiang Lan membunuh dua puncak, yang telah memahami tiga kedalaman hukum dan dalam proses memahami yang keempat, dengan serangan masing-masing, Duan Lingtian, Ling Jueyun, dan bahkan Lin Fei yang tidak terkejut. Ini sesuai dengan harapan Duan Lingtian dan Ling Jueyun. Bagaimanapun, sebagai kaisar surgawi yang bereinkarnasi, meskipun Jiang Lan berusia kurang dari 100 tahun, dia telah memahami 4 kedalaman dari hukum air. Kekuatannya 2 kali lebih besar dari puncak overarching Heavenly Supreme Celestial. Di pihak Lin Fei Yang, begitu dia melihat senjata surgawi kelas Kaisar Jiang Lan, dia tidak ragu jika Jiang Lan ingin dia mati, maka dia akan mati. Selain itu, dia sadar Jiang Lan tidak membutuhkan lebih dari satu serangan untuk membunuhnya. Oleh karena itu, ketika dia menyaksikan Jiang Lan dengan mudah membunuh dua puncak, dia tidak merasa terkejut dan merasa bahwa itu adalah hal yang biasa. Menurutnya, senjata surgawi kelas Kaisar adalah bagian besar dari kekuatan Jiang Lan. Bahkan, dia berpikir bahwa jika dia adalah orang yang memiliki senjata surgawi tingkat Kaisar, dia akan mampu mengalahkan Jiang Lan bahkan jika kekuatan dan pengalaman tempurnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Jiang Lan. Bagaimanapun, senjata surgawi kelas Kaisar sangat kuat, itu jauh lebih kuat daripada senjata surgawi kelas kerajaan. Setelah membunuh dua puncak langit tertinggi surgawi, Jiang Lan akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Duan Lingtian. Seringai muncul di wajahnya saat dia berkata dengan nada menghina, "Jadi, bagaimana menurutmu? Jika Anda punya nyali, lawan saya dengan kekuatan gabungan dari senjata surgawi kelas kerajaan Anda." Namun, ketika dia melihat wajah Duan Lingtian, ekspresinya sedikit menegang. Dia berasumsi Duan Lingtian akan ketakutan dan putus asa setelah dia mengungkapkan segalanya. Dia bahkan mengira Duan Lingtian akan berlutut dan memohon padanya untuk menyelamatkan nyawanya seperti pemuda tadi. Di luar dugaannya, Duan Lingtian akan memandangnya dengan tenang, tanpa rasa takut. Duan Lingtian bertemu pandang dengan Jiang Lan dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Apa kau akan membunuhku selanjutnya?" Jiang Lan dengan cepat sadar kembali. Dia merasionalisasi bahwa Duan Lingtian hanya memasang muka dan sebenarnya gemetar ketakutan dalam hati. Seringai di wajahnya semakin dalam ketika dia berkata, "Untuk berpikir bahwa kamu menempatkan di depan bahkan di akhir hidupmu. Anda seharusnya belajar dari pemuda itu sebelumnya. Jika saya dalam suasana hati yang baik, saya mungkin akan menyelamatkan Anda." Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu Jiang Lan selesai berbicara, nyala api yang mengamuk keluar dari tubuh Duan Lingtian sebelum benar-benar menelannya. Setelah itu, nyala api melonjak lebih tinggi, membakar lebih panas dan lebih panas, seolah-olah ingin menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Setelah merasakan aura api Duan Lingtian, mata Jiang Lan yang berkedip dengan cahaya kejam sedikit menyipit. Ini adalah hukum api kedalaman pembakaran. Anda menyembunyikan kekuatan Anda. Dia tidak menyangka orang di depannya, yang dia pikir hanya memahami dua kedalaman dari hukum api dan cukup beruntung untuk mendapatkan dua senjata surgawi kelas kerajaan yang luar biasa, telah menyembunyikan kekuatannya. Orang di depannya tidak hanya memahami kedalaman elemen api dari hukum api dan kedalaman penjarahan, tetapi dia bahkan telah memahami kedalaman pembakaran. Pada saat berikutnya, api di sekitar Duan Lingtian tampaknya meledak menjadi percikan api yang menyilaukan. Setelah melihat ini, mata Jiang Lan melebar. Dia tercengang. Kedalaman ledakan. Jadi, dia telah memahami tiga kedalaman dari hukum api dan sedang dalam proses memahami yang keempat. Dia tidak menyangka Duan Lingtian juga memiliki bakat yang mengerikan seperti Ling Jueyun dan Lin Fei Yang. Sementara itu, Lin Fei yang sama terkejutnya dengan kekuatan Duan Lingtian. Dia tidak menyangka Duan Lingtian tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Selain itu, dia belum memperhitungkan dua senjata surgawi kelas kerajaan Duan Lingtian yang hampir sebanding dengan senjata surgawi kelas Kaisar. Mempertimbangkan semuanya, akan semudah menjentikkan jari jika Duan Lingtian ingin membunuhnya. "Duan Lingtian, aku tidak berharap kamu menyembunyikan dirimu begitu dalam. Bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Anda tidak kalah dengan Ling Jueyun dan Lin Fei Yang." Jiang Lan, yang hendak menyerang, berhenti sejenak untuk menghargai kekuatan dan bakat Duan Lingtian. "Namun, bahkan jika kita tidak memperhitungkan senjata surgawi kita, aku lebih kuat darimu. Dengan senjata surgawi kelas Kaisarku, kekuatanku jauh melampaui milikmu." Jiang Lan melonjak ke langit setelah dia selesai berbicara.
Dia melihat ketiga orang yang tersisa dan berkata, saya akan memberi Anda 3 kesempatan untuk bertahan hidup. Dia berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan berkata, selama Anda bertiga mengizinkan saya untuk menandai tanda perbudakan pada Anda. Jiwa, aku akan mengampuni hidupmu. Tidak hanya itu, tetapi jika Anda bertiga tunduk kepada saya, Anda juga akan diberikan kesempatan untuk bersaing memperebutkan buah surgawi pengorbanan surga. Buahnya akan menjadi yang terkuat di antara kalian bertiga. Kemudian, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, dia memandang Duan Lingtian dan berkata, tentu saja, ketika kalian bertiga bersaing untuk mendapatkan buah, Duan Lingtian tidak diizinkan untuk menggunakan sepasang senjata surgawi kelas kerajaan. Tanda perbudakan. Ekspresi Duan Lingtian berubah sedikit tidak sedap dipandang. Dia tahu bahwa sekali seseorang dicap dengan tanda perbudakan, itu tidak dapat dihapus sama sekali kecuali orang yang mencap tanda itu menghapusnya. Dengan tanda itu, seseorang harus menuruti setiap keinginan dan perintah orang yang memberi tanda itu. Lin Fei yang adalah orang pertama yang angkat bicara. Dia berkata dengan keras, bermimpilah. Anda ingin saya tunduk kepada Anda dan membiarkan Anda mencap jiwa saya dengan tanda perbudakan. Mustahil, aku lebih baik mati. Kemudian, Ling Jueyun mencibir sebelum berkata, omong kosong. Akhirnya, Duan Lingtian menambahkan dengan mencibir, jika saya mengizinkan Anda untuk menandai jiwa saya, bahkan jika saya mendapatkan buah surgawi pengorbanan surga dan menjadi adipati surgawi 10 arah, apa gunanya? Itu tidak akan ada artinya. Setelah mendengar tanggapan ketiganya, Jiang Lan mendecakkan lidahnya. Sepertinya kalian bertiga berniat mati. Meskipun dia agak mengharapkan hasil ini, dia masih tidak bisa menahan tawa. Kalau begitu, aku akan mengirim kalian bertiga ke jalanmu dan menyimpan 2 buah dewa pengorbanan surga. Begitu Jiang Lan selesai berbicara, sinar pedang biru melesat keluar dari pedang kristal di tangannya. Itu menerangi gua dengan cahaya biru. Mati, mata Lin Fei yang berkilauan dengan tekad. Sosoknya melintas saat dia menyerbu keluar seperti naga yang keluar dari permukaan laut. Pada saat yang sama, Duan Lingtian dan Ling Jueyun membuat gerakan mereka juga. Seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan diam-diam sebelumnya. Tanpa perlu berbicara, ketiganya tahu peluang mereka untuk bertahan hidup akan meningkat jika mereka bergabung. Setelah melihat ketiganya menyerangnya, Jiang Lan tetap tidak terpengaruh. Kemudian, dia berkata, Ling Jueyun, Lin Fei Yang, aku akan membunuh Duan Lingtian terlebih dahulu. Pertimbangkan proposisi saya selama ini. Jika Anda berubah pikiran, jangan ragu untuk berbicara. Kalau tidak, mungkin sudah terlambat untuk menyesal. Setelah dia selesai berbicara, dia tampak tenggelam dalam pikirannya untuk sesaat. Anehnya, dia menunjukkan tanda-tanda kompromi ketika dia berkata, kalian berdua. Pikirkan tentang itu, tidak ada artinya bagi kalian berdua untuk membuang nyawa kalian. Jika kalian tunduk padaku, aku berjanji akan menghapus tanda perbudakan pada jiwa kalian begitu aku menjadi kaisar surgawi lagi. Namun, balasan Ling Jueyun atau Lin Fei yang hanyalah gelombang aura mereka saat mereka terus maju. Saat ini, Ling Jueyun mempertahankan kekuatannya dari sebelumnya, dia masih menyembunyikan kekuatannya. Sementara itu, Duan Lingtian, yang merupakan target Jiang Lan, mengangkat tangannya. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya 7 warna keluar dari tangan Duan Lingtian. Itu adalah artefak surgawi, pedang indah 7 lubang. Cahaya 7 warna pedang yang menyilaukan menerangi seluruh gua, menutupi cahaya biru dari pedang kristal Jiang Lan. Pada saat ini, armor muncul di sekitar tubuh Jiang Lan, dengan mudah menangkis serangan Lin Fei Yang dan Ling Jueyun. Dia tidak melirik keduanya dan sebaliknya, menatap pedang di tangan Duan Lingtian dengan saksama. Duan Lingtian, ini benar-benar mengejutkan. Saya pikir Anda cukup beruntung ketika saya melihat sepasang senjata surgawi kelas kerajaan Anda. Siapa yang mengira bahwa Anda juga memiliki senjata surgawi tingkat kaisar? Keberuntungan Anda benar-benar melebihi harapan saya. Sedikit keserakahan bisa dilihat di matanya ketika dia melihat pedang indah 7 lubang di tangan Duan Lingtian. Dalam kehidupan Jiang Lan sebelumnya, meskipun dia adalah kaisar surgawi, sepanjang hidupnya, dia hanya memiliki satu senjata surgawi kelas kaisar. Itu adalah pedang kristal di tangannya. Selain itu, tidak setiap kaisar surgawi memiliki senjata surgawi kelas kaisar. Lagi pula, persyaratan untuk menempa senjata surgawi kelas kaisar tidak hanya keras pada pengrajin senjata surgawi, tetapi bahan tempa juga sangat langka.
Terlepas dari pedang kristal Jianglan, baju besinya hanyalah senjata surgawi kelas kerajaan yang murni defensif. Bagaimanapun, itu sudah cukup untuk menangkis serangan Ling Jueyun dan Lin Fei yang untuk sementara waktu. Sementara itu, ekspresi Lin Fei yang tidak percaya saat dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian setelah cahaya 7 warna muncul. Senjata surgawi kelas kaisar, ditambah dengan perasaan persahabatannya yang aneh dan tidak dapat dijelaskan untuk Duan Lingtian ketika mereka baru saja bertemu, dia bertanya-tanya tentang identitas Duan Lingtian. Orang seperti apa yang akan memiliki senjata surgawi tingkat kaisar? Mengapa? Apakah Anda satu-satunya yang diizinkan memiliki senjata surgawi tingkat kaisar? Duan Lingtian mencibir. Dia tidak terkejut Jianglan mengira artefak surgawi, pedang indah 7 lubang, sebagai senjata surgawi kelas kaisar. Bagaimanapun, kekuatan pedang saat ini hanya sebanding dengan senjata surgawi kelas kaisar. Selain itu, dia tidak berniat mengoreksi kesalahpahaman Jianglan. Aku harus mengakui bakat bawaan dan keterampilan pemahamanmu sangat tinggi. Tidak hanya itu, keberuntungan Anda juga patut ditiru. Sayangnya, keberuntungan Anda telah habis hari ini. Anda akan mati, dan senjata surgawi tingkat kaisar Anda akan menjadi milik saya. Jianglan berkata sambil menatap pedang Duan Lingtian dengan iri. Kemudian, dia melesat ke depan ke arah Duan Lingtian saat sinar pedang yang menyilaukan keluar dari pedang kristalnya. Bab 3103, gagal satu langkah dan menghasilkan kegagalan lengkap penerjemah. Terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat dia menghadapi Jianglan yang ganas. Tiba-tiba, matanya terbuka seolah-olah api telah dinyalakan di dalamnya. Astaga, hanya dalam sekejap, Duan Lingtian tampak berubah menjadi nyala api saat dia melesat maju untuk menemui Jianglan yang mendekat dengan cepat. Ledakan, elemen air dan api bertabrakan, menciptakan suara yang sangat keras. Seolah-olah itu mengungkapkan pepatah, tidak cocok seperti api dan air. Energi air dan energi api tampak menemui jalan buntu sesaat ketika aroma tiba-tiba meresap ke udara di dalam gua, menarik perhatian semua orang. Hanya dengan pandangan sekilas, semua orang melihat 2 buah merah darah yang muncul di atas pohon buah surgawi pengorbanan surga. Baut petir merah darah bisa terlihat berkedip di sekitar buah-buahan. Embrio telah berhasil menghasilkan buah. Mata Duan Lingtian melebar tanpa terasa saat melihat buahnya. Ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Wajar jika dia merasa bersemangat ketika melihat buah surgawi pengorbanan surga. Tujuan utamanya datang ke tempat ini adalah untuk mendapatkan buah-buahan. Sebelumnya, dia tidak terlalu berharap karena kemungkinan pohon itu berhasil berbuah kecil. Bahkan jika dia selamat dari tempat ini, itu tidak berarti dia akan bisa mendapatkan buahnya. Itu sepenuhnya tergantung pada keberuntungan apakah dia bisa mendapatkan buahnya. Buah surgawi pengorbanan surga. Demikian pula, mata Jianglan, Ling Jueyun, dan Lin Fei yang berbinar ketika mereka menemukan pohon itu telah berhasil menghasilkan buah surga pengorbanan surga. Napas mereka tampak semakin cepat dalam kegembiraan saat mereka melihat buah-buahan di atas pohon. Jianglan tertawa terbahak-bahak saat melihat buahnya. Milikku, mereka milikku. Aku tidak akan menahan lagi. Aku akan membunuhmu sekarang dan memakan buahnya. Matanya menjadi dingin begitu dia selesai berbicara. Dia memperluas kesadaran surgawinya dan menyelubungi Ling Jueyun dan Lin Fei yang di dalamnya untuk mencegah mereka mencari buah saat dia bertunangan dengan Duan Lingtian. Dengan kesadaran surgawi di sekitar mereka, dia yakin dia akan bisa menghentikan mereka dari mencoba merebut buah saat dia bertarung dengan Duan Lingtian bahkan jika itu berarti memperpanjang pertarungan. Setelah itu, Jianglan mengalihkan pandangannya kembali ke Duan Lingtian. Pada saat ini, sinar pedangnya tampaknya mendorong kembali sinar pedang Duan Lingtian. Kamu cukup kuat, dan senjata surgawimu juga bagus. Sayangnya, Anda belum sepenuhnya memahami kedalaman ledakan. Kalau tidak, Anda mungkin memiliki peluang melawan saya. Sinar pedang 7 warna Duan Lingtian sangat megah ketika pertama kali muncul. Namun, cahaya tampak redup pada saat ini karena sinar pedang Jianglan tampaknya menekannya. Mati! Jianglan meraung saat dia memblokir serangan Ling Jueyun dan Lin Fei yang dengan senjata surgawi kelas kerajaan yang murni defensif. Dia mengirim sebagian dari kekuatan senjata surgawi pertahanan ke dalam senjata surgawi kelas kaisar dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dengan ini, sinar pedang biru bersinar dengan intensitas yang menyilaukan karena dengan cepat mendorong kembali sinar pedang Duan Lingtian. Ini tidak bisa berlanjut.
Kalau tidak, kita semua akan mati. Lin Fei yang dipenuhi dengan teror ketika dia melihat betapa mudahnya Jiang Lan menangkis serangan mereka. Sedikit kepanikan muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia tidak memiliki desain pada buah surgawi pengorbanan surga. Bagaimanapun, sama menakjubkannya dengan buah surgawi pengorbanan surga, tidak ada gunanya jika dia mati. Yang paling penting sekarang adalah mengalahkan Jiang Lan dan bertahan. Matanya bersinar dengan tekad saat dia menggertakkan giginya dan menyerang lagi meskipun dia belum sepenuhnya pulih. Jiang Lan, yang belum mengirim energinya kembali ke senjata surgawi kelas kerajaan yang murni defensif, tertangkap basah oleh serangan Lin Fei Yang. Dengan demikian, serangan itu mendarat tepat pada dirinya. Meskipun baju besinya berhasil melindunginya sampai batas tertentu, energi darahnya masih bergejolak di tubuhnya. Kamu mencari kematian. Mata Jiang Lan berubah merah saat dia memelototi Lin Fei Yang. Saat sinar pedangnya terus mendorong sinar pedang Duan Lingtian ke belakang, dia mengacungkan pedang kristalnya ke arah Lin Fei Yang. Astaga, hanya dalam beberapa saat, sinar pedang yang keluar dari pedang kristal Jiang Lan memenggal Lin Fei Yang yang tak berdaya. Sedikit keputusasaan bisa dilihat di matanya pada saat kematiannya. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya di faksi asalnya dengan masa depan cerah di depannya. Namun, karena keserakahan, dia terjebak di tempat ini dan dibunuh oleh Jiang Lan. Bagaimana mungkin dia tidak dipenuhi dengan keengganan? Pada saat ini, raungan gemuruh terdengar dari belakang Jiang Lan. Itu tidak lain adalah Ling Jueyun. Pergi, astaga, 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 astaga. Seruan pedang yang menusuk telinga terdengar di udara saat pedang dengan petir abu-abu berkedip di sekitarnya muncul di tangan Ling Jueyun. Sinar pedang abu-abu yang keluar dari pedangnya segera mendorong kembali sebagian dari sinar pedang biru Jiang Lan yang mendorong kembali sinar pedang 7 warna Duan Lingtian. Pada saat yang sama, kabut merah darah naik dari tubuh Ling Jueyun dan sepertinya bergabung dengan energi asal surgawinya yang telah didorong oleh kedalaman dasar hukum kematian, kedalaman elemental kematian. Pada saat ini, dia memanifestasikan sabit dari kedalaman sabit dewa kematian. Meskipun sabit itu tidak sepenuhnya jasmani, rasanya seolah-olah dia telah sepenuhnya menguasai kedalaman karena seseorang hanya bisa memanifestasikan sabit setelah seseorang memahaminya ke tahap yang belum sempurna. Namun, sebenarnya dia hanya memiliki pemahaman dasar tentang kedalaman sabit dewa kematian. Ling Jueyun juga memiliki senjata surgawi kelas kaisar. Terlebih lagi, dia hanya memiliki pemahaman dasar tentang kedalaman sabit dewa kematian, tapi mengapa sepertinya dia telah memahaminya saat ini? Ekspresi Jiang Lan berubah drastis saat melihat peningkatan kekuatan Ling Jueyun dan senjata di tangan Ling Jueyun. Di luar dugaannya, Duan Lingtian tidak hanya menyembunyikan kekuatannya, tetapi Ling Jueyun juga menyembunyikan kekuatannya. Bang, bang, bang. Pada saat Jiang Lan berbalik untuk melihat Ling Jueyun dengan terkejut, ledakan menggelegar terdengar dari depan. Ketika dia terganggu sejenak, Duan Lingtian tampaknya telah tumbuh lebih kuat. Sinar pedang Duan Lingtian melonjak dalam intensitas dan kekuatan, menyebabkan dia merasa seolah-olah kematian sedang bernapas di lehernya saat ini. Kedalaman ledakan. Tidak, ini bukan kedalaman ledakan. Apa-apaan ini? Pada saat ini, Jiang Lan menemukan kekuatan Duan Lingtian tampaknya telah melampaui kekuatannya. Sepertinya Duan Lingtian masih menyembunyikan kekuatannya sebelumnya ketika sepertinya sinar pedang Duan Lingtian telah didorong kembali oleh sinar pedangnya. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Menghadapi serangan Duan Lingtian dari depan dan serangan Ling Jueyun dari belakang, ekspresi Jiang Lan berubah drastis. Namun, dia tidak mundur. Dia meningkatkan energi asal surgawinya dengan kedalaman elemen airnya lagi saat dia mengirim energinya ke senjata surgawi kelas kerajaan yang murni defensif, berharap untuk menangkis serangan menjepit dari Duan Lingtian dan Ling Jueyun. Dengan ini, aura dari baju besi Jiang Lan meningkat. Perlindungannya terhadapnya tampaknya kedap udara, tetapi dia tampaknya tidak merasa aman sama sekali. Ekspresi cemas terlihat di wajahnya saat dia mulai menelusuri pola rumit di udara dengan kedua tangannya lagi. Jelas ini adalah sesuatu yang dia pelajari dari kehidupan sebelumnya sebagai kaisar surgawi. Namun, teknik bertahan ini membutuhkan waktu untuk dilemparkan, dan dia tidak punya waktu untuk saat ini. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak membayangkan Duan Lingtian dan Ling Jueyun akan begitu kuat sehingga keduanya menekannya sepenuhnya, menyebabkan dia tidak bisa menyerang dan hanya bisa membela diri.
Kekuatan Ling Jueyun tidak lebih lemah darinya sementara kekuatan Duan Ling Tian telah melampaui miliknya. Mereka benar-benar menyembunyikan diri dengan sangat baik. Ketakutan dan kecemasan membara di Jianglan saat dia menghadapi Duan Ling Tian dan Ling Jueyun. Sekarang, Ling Jueyun meraung, mengingatkan Duan Ling Tian untuk menyerang dengan cepat, sambil meningkatkan kecepatannya. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat Jianglan menelusuri pola di udara. Sangat terlambat, Duan Ling Tian, yang seluruh tubuhnya dilalap api, berkata ketika sinar pedang 7 warna melonjak dalam kekuatan dan intensitas dan sinar pedang yang menyala menghujani Jianglan seperti badai. Serangan gabungan dari Duan Ling Tian dan Jianglan berhasil menghancurkan armor Jianglan. Pada saat ini, sinar pedang merah marun yang tampaknya mampu menghancurkan segala sesuatu di jalurnya muncul dari udara tipis. Hanya dalam sekejap mata, itu telah tiba di depan dahi Jianglan. Tidak, saya tidak mengundurkan diri. Ini tidak boleh terjadi. Teriakan putus asa Jianglan bergema di gua. Ketika sinar pedang merah marun menembus dahi Jianglan dan keluar dari belakang kepalanya, dia hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk menyelesaikan formasinya. Dia hanya membutuhkan setengah napas untuk mengaktifkan formasi pertahanan di gua yang akan mengisolasi dia dan pohon buah surgawi pengorbanan surga. Duan Ling Tian dan Ling Jueyun tidak akan mampu menembus formasi pertahanan yang telah dia ciptakan di kehidupan masa lalunya. Pada saat itu, dia akan dapat dengan mudah memanen kedua buah itu. Jika dia tidak melihat pohon yang berbuah, mungkin dia tidak akan merasa begitu pasrah. Setelah semua persiapan dari dua kehidupannya, pohon itu akhirnya berbuah. Bagaimana mungkin dia tidak mau ketika dia gagal mendapatkan buah pada tahap terakhir? Terlepas dari keengganan, dia merasa menyesal juga. Dia seharusnya segera mengaktifkan formasi defensif untuk mengisolasi dirinya dari trio. Pada saat itu, dia bisa saja memanen buah-buahan dan melarikan diri dengan selamat dari tempat ini. Bab 3104, Kartu Tram Jianglan Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Jianglan merasa sangat menyesal saat menghadapi kematian. Dia memiliki kesempatan untuk memanen buah surgawi pengorbanan surga dan melarikan diri dengan aman jika dia hanya menyelamatkan Duan Ling Tian, Ling Jueyun, dan Lin Fei Yang. Namun, dia ingin membunuh ketiganya karena mereka menolak untuk menyerah padanya. Sudah terlambat baginya untuk mengaktifkan formasi pertahanan yang telah dia buat di kehidupan masa lalunya sekarang karena dia telah meremehkan kekuatan ketiganya. Suara renyah terdengar di udara saat sinar pedang merah marun menembus dahi Jianglan dan keluar dari bagian belakang kepalanya. Sinar pedang bergerak dengan kecepatan kilat, membuatnya sulit bagi orang untuk menangkap gerakannya. Duan Ling Tian tidak mengklaim senjata surgawi kelas Kaisar Jianglan, senjata surgawi kelas kerajaan murni defensif, dan cincin tata ruang setelah kematian Jianglan. Hanya dalam sekejap, dia muncul di depan mayat Lin Fei Yang. Setelah diperiksa lebih dekat, genangan air tampak melayang di atas mayat Lin Fei Yang. Jadi ini adalah air suci pembersihan dunia bentuk kedua. Duan Ling Tian bertanya kepada 3 elemen surgawi di tubuhnya saat dia menatap genangan air. Terlepas dari kenyataan bahwa itu anehnya melayang di udara, itu tampak tidak berbeda dari genangan air biasa. Paling tidak, dia tidak bisa melihat perbedaan sama sekali. Namun, ketika dia mencoba untuk memperluas kesadaran surgawi ke dalamnya, dia menemukan kesadaran surgawinya diblokir oleh energi yang dalam. Ya, ini adalah air suci pembersihan dunia bentuk kedua. Secara tidak sadar telah meninggalkan tubuh inangnya, tetapi masih tertidur lelap, kata api kekacauan surgawi. Anak laki-laki, apa yang kamu tunggu? Klaim sekarang ketika dalam keadaan tidak sadar. Setiap bentuk kehidupan yang menyentuhnya sekarang akan secara otomatis mengklaimnya. Suara kekanak-kanakan Chaos Divine Earth segera terdengar di benak Duan Ling Tian. Ketika dia bangun, dia akan bisa meninggalkan tubuhmu jika dia tidak puas dengan kamu yang menjadi inangnya. Namun, jangan khawatir. Dengan betapa bijaksananya saya, akan mudah bagi saya untuk membujuknya agar tetap tinggal. Keyakinan penuh dari nadanya saat berbicara. Duan Ling Tian tidak memperhatikan kata-kata sombong dari Chaos Divine Earth. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh genangan air yang melayang di udara. Begitu dia melakukan kontak dengannya, dia merasakan sensasi dingin. Kemudian, dia menyaksikan genangan air memasuki tubuhnya melalui telapak tangannya dan menetap di sudut tubuhnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kapan itu akan bangun. Itu tergantung pada seberapa banyak itu telah menghabiskan dirinya sendiri. Namun,
Dengan kehadiran kami di tubuh Anda, itu pasti akan bangun lebih cepat dibandingkan saat berada di tubuh Lin Fei Yang. Meskipun kami adalah elemen yang berbeda, aura kami mampu membantu satu sama lain, jawab Chaos Divine Flame. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian sepertinya mengingat sesuatu. Sedikit antisipasi dapat terdengar dalam suaranya ketika dia bertanya, "Senior, saya ingat ketika Anda masih dalam bentuk kedua Anda sudah mampu membantu saya memperbaiki pil surgawi. Bahkan logam surgawi yang mendalam mampu melindungi jiwaku ketika itu dalam bentuk kedua. Apa yang bisa dilakukan oleh air suci pembersih dunia bentuk kedua ini? Meskipun air suci pembersih dunia hanya mengakui Anda sebagai tuan rumah dalam keadaan tidak sadar, itu masih secara tidak sadar membantu Anda ketika Anda dalam bahaya. Air suci pembersihan dunia bentuk kedua mampu membentuk perisai pertahanan yang fleksibel di sekitar Anda. Namun, kemampuan bertahannya masih belum sebanding denganku ketika aku berada dalam bentuk keduaku. Chaos Divine Earth buru-buru menjawab, itu wajar karena pertahanan adalah keahlianku. Dalam hal ini, manakah dari 5 elemen surgawi yang dapat dibandingkan denganku? Kemampuan bertahan, apakah ini termasuk melindungi jiwa tuan rumah Anda? Logam surgawi yang mendalam berkata begitu suara bumi kekacauan surgawi jatuh. Chaos Divine Earth langsung terdiam. Itu berspesialisasi dalam pertahanan fisik, tetapi logam surgawi yang mendalam adalah yang terbaik dalam pertahanan jiwa. Setelah beberapa saat, api surgawi kekacauan menambahkan, selain itu, dengan bantuan air pembersih dunia, tingkat keberhasilanmu saat memasang jimat surgawi tingkat tinggi akan meningkat berlipat ganda. Setelah mendengarkan kata-kata Chaos Divine Flame, Duan Lingtian akhirnya mengetahui tentang manfaat memiliki air suci pembersih dunia bentuk kedua. Apakah Anda baru saja mengklaim kepemilikan air suci pembersih dunia, salah satu dari 5 elemen surgawi? Sebuah suara terdengar di udara pada saat ini. Duan Lingtian sadar kembali dan melihat Ling Jueyun telah tiba di depannya di beberapa titik. Dia terkejut. Kamu bisa tahu itu air suci pembersih dunia? Tentu saja, Ling Jueyun mengangguk dan berkata, Duan Lingtian, tidak ada gunanya mengklaim kepemilikan air suci pembersih dunia. 5 elemen surgawi tidak akan memilih keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti kita sebagai tuan rumah mereka kecuali mereka dalam keadaan tidak sadar. Bahkan jika World of Cleansing Divine Water secara tidak sadar mengakui Anda sebagai tuan rumahnya, itu akan tetap meninggalkan Anda setelah bangun. Mengapa? Ini adalah pertama kalinya Duan Lingtian mendengar hal seperti itu karena elemen surgawi di tubuhnya tidak menyebutkan apapun tentangnya. Dia sedikit skeptis. Ini karena kekuatan darah bertentangan dengan 5 elemen surgawi. Kekuatan darah akan terus memakan kekuatan 5 elemen surgawi untuk melengkapi dirinya sendiri. Bahkan jika 5 elemen surgawi dalam tubuh kita berhasil berevolusi ke bentuk yang lebih tinggi, mereka masih akan kembali ke bentuk yang lebih rendah begitu kekuatan darah menyerap energi mereka lagi, kata Ling Jueyun sambil memanen buah-buah surgawi pengorbanan surga dan memberikan satu kepada Duan Lingtian. Ada hal seperti itu. Duan Lingtian tampak terkejut saat mendengar penjelasan Ling Jueyun. Aneh sekali, bukankah ini pengetahuan umum di antara keturunan pembangkit tenaga listrik tertinggi? Bagaimanapun, mari kita lanjutkan percakapan kita nanti. Saya telah dengan cepat memanen 2 buah surgawi pengorbanan surga jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Selain itu, saya juga telah mengklaim barang milik Jiang Lan, kata Ling Jueyun. Sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, gua itu mulai bergetar hebat seolah-olah ada gempa besar. Pada saat yang sama, retakan yang terlihat muncul di udara dan menyebar ke setiap sudut gua. Ayo pergi. Ling Jueyun memberi isyarat kepada Duan Lingtian sebelum dia meninggalkan dunia rahasia yang ditinggalkan oleh Jiang Liang di kehidupan masa lalunya melalui celah terdekat. Sekarang setelah dunia rahasia mulai runtuh, mereka bisa pergi melalui celah-celah kehampaan. Sebelum Duan Lingtian pergi, dia melihat pulau terapung dan gua perlahan ditarik ke dalam turbulensi spasial. Selain itu, pohon buah surgawi pengorbanan surga juga telah berubah menjadi debu dan tersebar di angin. Jika Ling Jueyun tidak cepat dengan tindakannya, buah surga pengorbanan surgawi akan menjadi debu juga. Setelah dunia kecil yang diciptakan oleh Kaisar Surgawi runtuh, celah di kehampaan itu mirip dengan pintu keluar. Retakan akan membawa mereka kembali ke tempat asalnya. Dengan itu, Duan Lingtian dan Ling Jueyun muncul bersamaan di puncak gunung yang menjulang tinggi. Apakah ini jebakan terakhir Jiang Lan? Duan Lingtian menyipitkan matanya. Bahkan dalam kematian, Jiang Lan masih membuat mereka kesulitan.
Jika Ling Jueyun tidak memanen buah surgawi pengorbanan surga lebih awal, semua upaya mereka akan sia-sia. Jiang Lan itu benar-benar sesuatu. Ketika dunia kecil yang dia ciptakan di kehidupan masa lalunya runtuh, itu memicu formasi pembunuhan yang menyelimuti pohon buah surgawi pengorbanan surga. Dengan kekuatannya dalam kehidupan ini, tidak mungkin baginya untuk mengaktifkan formasi pembunuhan. Namun, karena energi yang dihasilkan dari runtuhnya dunia kecil, formasi pembunuhan diaktifkan. Ekspresi Ling Jueyun serius saat ini. Dia merasa beruntung dia memiliki pandangan ke depan untuk dengan cepat memanen buah surgawi pengorbanan surga. Jika dia selangkah terlambat saat dia berbicara dengan Duan Lingtian tentang air suci pembersihan dunia, dua buah surgawi pengorbanan surga akan dihancurkan. Jadi hanya kebetulan bahwa dunia kecil runtuh ketika itu terjadi. Duan Lingtian bertanya, dia tidak bisa menahan perasaan runtuhnya dunia kecil tak lama setelah kematian Jiang Lan terlalu kebetulan. Tentu saja tidak. Ling Jueyun menggelengkan kepalanya dan berkata, Jiang Lan pasti menggunakan formasi untuk menghubungkan dunia kecil dengan mutiara jiwanya. Dalam keadaan seperti itu, jika mutiara jiwanya hancur, itu akan memicu kehancuran dunia kecil yang telah dia ciptakan. Bab 3105, Pembunuh Geng Tengkorak Darah yang melakukan perjalanan dari jauh. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Dalam keadaan seperti itu, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia telah mengambil tindakan drastis seperti itu karena dia tidak sepenuhnya yakin akan kesuksesannya atau dia hanya sangat berhati-hati. Namun, sebagaimana adanya, dia benar telah melakukan langkah ini, kata Ling Jueyun. Mata Duan Lingtian berkilat saat dia melihat Ling Jueyun dan berkata, untungnya, kamu memanen buah surga pengorbanan surga dengan cepat. Jika tidak, buah-buahan akan hancur bersama dengan pohonnya jika Anda terus berbicara dengan saya. Sedikit ketakutan bisa terlihat di wajahnya ketika dia memikirkan seberapa dekat mereka kehilangan buah surgawi pengorbanan surga. Saya khawatir terjadi sesuatu yang tidak terduga. Bagaimanapun, kami adalah pemenang terakhir. Ling Jueyun berkata sambil tersenyum. Itu adalah pemandangan yang langka untuk dilihat. Kemudian, dia menyarankan, mari kita cari tempat untuk mengkonsumsi buah surgawi pengorbanan surga kita. Baik, Duan Lingtian mengangguk setuju. Duo ini tidak membuang waktu dan menemukan lembah terpencil di dekatnya. Mereka menggali gua masing-masing sebagai tempat perlindungan sementara mereka mengkonsumsi dan mencerna buah surga pengorbanan surgawi. Aku akan menjadi adipati surgawi 10 arah dalam waktu 1 bulan setelah mengkonsumsi buah dewa pengorbanan surga. Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan penuh semangat saat dia duduk bersila di gua yang telah dia gali. Dia mengalami kesulitan menahan kegembiraannya ketika dia memikirkan tentang kekuatan buah surgawi pengorbanan surga. Selain itu, buahnya juga akan membantu saya memahami setidaknya 6 kedalaman dari hukum yang belum saya temui. Jika saya beruntung, saya mungkin bisa memahami 7 hingga 8 kedalaman. Aku ingin tahu hukum macam apa yang bisa aku pahami setelah memakan buah dan menjadi seorang adipati surgawi 10 arah. Setelah Duan Lingtian tenang, dia mengeluarkan buah dewa pengorbanan surga dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Itu berwarna merah darah seolah-olah telah dicat dengan darah. Baut petir yang menyilaukan melintas masuk dan keluar dari sana. Itu tampak seperti sebuah karya seni di telapak tangannya sehingga dia hampir merasa enggan untuk memakannya. Namun, penampilannya, tentu saja, tidak dapat dibandingkan dengan godaan untuk menjadi adipati surgawi 10 arah dan memahami hukum baru. Dengan itu, dia tidak lagi membuang waktu dan menggigit buahnya. Dia selesai memakannya hanya dalam beberapa detik, hanya menyisakan sedikit lubang itu juga merupakan benih buah surgawi pengorbanan surga. Setelah menyingkirkan benih buah surgawi pengorbanan surga, dia mengalihkan perhatiannya untuk mengatur kekuatan buah surgawi pengorbanan surga yang mengalir di sekujur tubuhnya. Dia merasakan sensasi nyaman di mana-mana dan merasa seolah-olah dia seringan bulu. Tidak banyak yang perlu dia lakukan sebelum tubuhnya secara otomatis menyerap kekuatan buah. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu saat ini. Sementara dia menunggu, Duan Lingtian bertanya pada Chaos Divine Flame dengan rasa ingin tahu, Api Divine Chaos Senior, Ling Jueyun menyebutkan sebelumnya bahwa 5 elemen Divine tidak akan memilih keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi sebagai tuan rumah. Apakah itu benar? Ya, penjelasan Chaos Divine Flame mirip dengan penjelasan Ling Jueyun sebelumnya. Misalnya, jika saya memilih keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi sebagai tuan rumah,
kemungkinan besar saya akan kembali ke bentuk kedua saya setelah beberapa saat. Tanpa mengkonsumsi Chaos Divine Flames lainnya, tidak akan lama sebelum saya kembali ke bentuk pertama saya. Akhirnya, saya akan benar-benar terserap dan tidak ada lagi. Kekuatan darah benar-benar bertentangan dengan 5 elemen surgawi. Namun, di luar tubuh keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi, kekuatan darah tidak memiliki keunggulan dibandingkan 5 elemen surgawi dalam pertarungan. Seperti yang kau lihat, sebelumnya, selama pertarunganmu Ling Jueyun, kau masih mampu mengalahkannya dengan bantuanku meskipun dia menggunakan kekuatan darah. Duan Lingtian tersenyum tipis setelah mendengarkan penjelasan dari Chaos Divine Flame. Ketika dia mengingat kata-kata Ling Jueyun kepadanya sebelum mereka meninggalkan alam rahasia, dia berpikir dalam hati, sepertinya Ling Jueyun telah salah mengira aku sebagai keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jika Ling Jueyun tahu Duan Lingtian bukan keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia akan merasa iri pada Duan Lingtian. Senior, apakah ini juga berarti bahwa mereka yang menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan bantuan dari 5 elemen surgawi bukanlah keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi? Duan Lingtian bertanya. Sebelumnya, Chaos Divine Flame telah memberitahunya bahwa salah satu cara untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi adalah dengan mengembangkan elemen Divine ke bentuk tertingginya. Ini juga cara paling umum untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tepat sekali. Untuk alasan ini, keturunan pembangkit tenaga listrik tertinggi jarang menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi itu sendiri. Dalam sejarah langit dan bumi, jumlahnya sangat sedikit. Lagi pula, jauh lebih mudah untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan mengembangkan elemen surgawi. Meski jarang, bukan berarti tidak ada yang berhasil. Di masa lalu, ada keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi yang berhasil menguasai sepenuhnya salah satu dari 4 hukum tertinggi dan sebagai hadiah, diubah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, jawab Chaos Divine Flame. Duan Lingtian merasa cakrawalanya telah diperluas lagi setelah mendengarkan kata-kata Chaos Divine Flame. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak merasakan ketidakberartiannya jika dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Saya ingin tahu apakah saya akan bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dalam hidup ini, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Dia mengepalkan tangannya erat-erat saat matanya bersinar dengan harapan. Dia berpikir untuk mencela dirinya sendiri, itu hanya angan-angan di pihak saya. Saya bahkan tidak bisa menyelamatkan istri, anak-anak, dan orang tua saya sekarang, tapi saya berpikir untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia tidak bisa menahan perasaan tertekan ketika dia memikirkan orang yang dicintainya. Setelah beberapa saat, dia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Namun, berdasarkan ritme pernapasannya, jelas dia sedang berjuang untuk menenangkan diri. Setelah siang dan malam berlalu, 5 aura unsur di tubuh Duan Lingtian berdesir ke sekelilingnya. Dia sekarang tenang ketika dia membuka matanya. Dia telah mencapai terobosan. Ini adalah kekuatan seorang duke surgawi. Duan Lingtian jelas bisa merasakan perubahan luar biasa dalam energi asal surgawinya. Matanya bersinar terang seperti bintang-bintang di langit malam dan wajahnya memerah karena kegembiraan. Tak lama setelah Duan Lingtian menerobos dan menjadi seorang celestial duke, Ling Jueyun yang duduk di gua terdekat membuka matanya karena terkejut. Dia juga telah menerobos dan menjadi seorang celestial duke. Sementara itu, 2 tamu yang tidak diinginkan telah tiba di daerah di mana Duan Lingtian dan Ling Jueyun telah menggali gua untuk memakan buah surga pengorbanan surga. Leng Ye, berdasarkan situasi saat ini, Duan Lingtian pasti telah datang ke surga Kaisar Langit karena Kaisar Langit yang bereinkarnasi itu. Menurut pendapatku, dia kemungkinan besar telah meninggal di alam rahasia yang diciptakan oleh Kaisar Langit yang bereinkarnasi di masa lalunya. Hidup, kata salah satu dari 2 pria itu ketika mereka mendarat di puncak gunung yang menjulang tinggi. Mari kita cari setengah bulan lagi. Jika kita masih tidak dapat menemukannya, kita akan kembali ke organisasi, jawab pria lain. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia akan mengenali salah satu pria itu, Leng Ye. Dia telah bertemu dengan Leng Ye, seorang pembunuh dari Gang Tengkorak Darah, di luar kediaman Sekte Surgawi Kesederhanaan. Leng Ye adalah Raja Surgawi 9 Istana, dan dia lebih kuat dari pemimpin Sekte-Sekte Surgawi Kesederhanaan. Duan Lingtian telah berhasil melarikan diri dari Leng Ye semua berkat Wind Shadow Escape Talisman yang diberikan kepadanya oleh pemimpin Sekte dari Sekte Surgawi Kesederhanaan.
Duan Lingtian tidak menyadari bahwa geng tengkorak darah tidak hanya menyerah padanya setelah dia meninggalkan surga yang melingkupi roh melalui formasi pengangkutan, tetapi mereka bahkan berhasil menyelidiki bahwa dia telah pergi ke Gunung Yan di Jade Emperor Heaven's Equal. Wilayah surga, anak itu pasti akan mudah jika dia mati di alam rahasia yang diciptakan oleh Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi itu, kata Leng Ye. Dia merasa sangat terhina bahwa puncak surgawi tertinggi surgawi berhasil melarikan diri di bawah hidungnya. Karena alasan itu, dia bertekad untuk membuat Duan Lingtian menjadi abu jika dia bertemu Duan Lingtian lagi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Leng Ye dan pembunuh lainnya terus mencari melalui area di mana Jiang Lan telah menciptakan dunia kecil dengan kesadaran surgawi mereka. 3 hari kemudian, 2 pembunuh muncul di atas lembah tempat Duan Lingtian dan Ling Jueyun menjalani budidaya tertutup. Bab 3106, Upaya Mereka Sia-sia. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Leng Ye memperluas kesadaran surgawinya dan menyelimuti seluruh lembah di dalamnya. Awalnya, dia tidak berpikir dia akan menemukan apapun di sini seperti tempat-tempat lain yang dia cari. Namun, hanya dalam beberapa saat, matanya menyala. Dia telah menemukan aura targetnya, Duan Lingtian. Seringai sinis muncul di wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi. Dia mencibir ketika dia berkata, "Aku menemukannya. Saya tidak berharap dia benar-benar bertahan. Lagi pula itu bagus, ini berarti aku bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri." Tanpa menunggu jawaban pembunuh lainnya, Leng Ye turun ke lembah seperti Goshaok. Dia menjaga kesadaran surgawinya dengan kuat menyelimuti lembah. Dia bersumpah dia tidak akan membiarkan Duan Lingtian melarikan diri lagi bahkan jika Duan Lingtian memiliki jimat pelarian bayangan angin lainnya. Namun, dia tidak berpikir kemungkinan Duan Lingtian memiliki jimat pelarian bayangan angin lain karena tingkat jimat yang digunakan Duan Lingtian sebelumnya agak tinggi dan langka. Duan Lingtian, Leng Ye memanggil dengan keras saat dia melayang di udara. Matanya tertuju pada salah satu dari 2 gua di sudut lembah. Apakah kamu ingin menunjukkan dirimu atau kamu ingin aku masuk dan mencarimu? Jelas sekali dia merasa seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Suara ini, Duan Lingtian akhirnya menemukan kehadiran Leng Ye ketika suara Leng Ye bergema di gua. Berdasarkan kata-kata pendatang baru, jelas dia datang dengan niat buruk. Dia sedikit penasaran karena dia menemukan suara orang itu familiar. Tak lama kemudian, dia menemukan di mana dia pernah mendengar suara orang ini sebelumnya. Dengan penemuan ini, ekspresinya berubah drastis. Dia adalah Raja Surgawi 9 istana dari geng tengkorak darah yang menungguku di luar kediaman Sekte Surgawi Kesederhanaan. Pada saat itu, Duan Lingtian tahu dia tidak akan bisa melarikan diri jika bukan karena Wind Shadow Escape jimat yang diberikan kepadanya oleh Sun Liangpeng, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Kesederhanaan. Mengapa pembunuh dari geng tengkorak darah ada di sini? Bagaimana dia tahu aku ada di sini? Agar si pembunuh muncul di tempat khusus ini di surga Kaisar Langit, Duan Lingtian tahu itu bukan suatu kebetulan. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Duan Lingtian bertanya-tanya dalam hati, apakah mereka mengikutiku sampai ke Gunung Aks? Meski begitu, seharusnya tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui bahwa aku datang ke surga Kaisar Langit sejak Ling Jueyun dan aku bepergian ke sini menggunakan formasi pengangkutan. Duan Lingtian, siapa itu? Anda memiliki musuh bahkan di Kaisar Langit-Langit. Suara Ling Jueyun terngiang di benak Duan Lingtian saat ini. Setelah mendengar kata-kata Ling Jueyun, Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum kecut. Dia menjawab melalui transmisi suara, bagi saya untuk memiliki musuh di sini, saya harus punya waktu untuk keluar dan menimbulkan masalah, kan? Orang ini bukan dari surga Kaisar Langit. Dia juga dari Spirit of Arching Heaven. Faktanya, dia juga dari wilayah surga selatan. Petik 2. Dia datang jauh-jauh dari wilayah surga selatan Spirit of Arching Heaven hanya untukmu. Mata Ling Jueyun sedikit menyipit setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Seberapa besar permusuhan di antara kalian berdua sehingga dia melakukan perjalanan sejauh ini hanya untuk menemukanmu? Agar dia dapat melacakmu di sini, bahkan jika dia mengikutimu ke Gunung Aks, dia harus mendapatkan persetujuan dari Profound Nether Mansion untuk dapat mengetahui bahwa kamu datang ke sini. Lagi pula, tanpa izin dari Profound Nether Mansion, tidak ada yang bisa menyelidiki formasi pengangkutan yang telah kami tempuh di sini. Apa identitasnya sebenarnya? Suaranya berubah serius di akhir kalimatnya.
Dia seorang pembunuh dari geng Tengkorak Darah, jawab Duan Lingtian dengan senyum masam di wajahnya. Seorang pembunuh dari geng Tengkorak Darah. Salah satu organisasi pembunuh top di wilayah Surga Selatan. Ling Jueyun terkejut. Dia tidak menyangka Duan Lingtian akan menjadi sasaran geng Tengkorak Darah. Kenapa kamu jadi sasaran? Siapa yang bisa mempekerjakan mereka untuk membunuhmu? Dari apa yang saya tahu, tidak mudah untuk menyewa seorang pembunuh dari geng Tengkorak Darah. Ini, Duan Lingtian menyela pada saat ini. Mari kita bicarakan nanti. Kita perlu memikirkan cara untuk melarikan diri. Pembunuh ini adalah Raja Surgawi 9 Istana. Raja Surgawi N9 Istana. Geng Tengkorak Darah mengirim Raja Surgawi 9 Istana untuk membunuhmu. Ling Jueyun berseru kaget dan bingung. Mengapa geng Tengkorak Darah mengirim Raja Surgawi 9 Istana hanya untuk membunuh puncak surgawi tertinggi surgawi? Setelah beberapa saat, Duan Lingtian dan Ling Jueyun muncul dari gua masing-masing dan melayang di udara. Jadi itu Duan Lingtian. Pembunuh lainnya telah tiba di sebelah Leng Ye. Matanya langsung menemukan Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia telah melihat potret Duan Lingtian ketika dia menerima misi. Tepat sekali, Leng Ye mengangguk. Dia memandang Duan Lingtian dengan senyum dingin di wajahnya saat dia berkata, Duan Lingtian, sebelumnya, kamu melarikan diri di bawah hidungku karena jimat pelarian bayangan angin yang diberikan Sun Liang Peng kepadamu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri kali ini. Duan Lingtian bertemu dengan tatapan Leng Ye dan dengan rasa ingin tahu bertanya, bagaimana Anda menemukan saya di sini? Yah, pada titik ini, tidak ada salahnya memberitahumu tentang itu. Wakil pemimpin kami memiliki koneksi di Profound Nether Mansion dan menarik beberapa tali sehingga kami berhasil menyelidiki formasi pengangkutan yang Anda gunakan untuk datang ke Gunung Yan. Yan Mountain Mansion agak luas. Namun, kami mendengar tentang skema reinkarnasi Kaisar Surgawi untuk mengumpulkan puncak surgawi tertinggi surgawi dari berbagai alam devata, termasuk surga yang menyelimuti roh, untuk mengorbankan mereka ke pohon buah dewa pengorbanan surga. Dengan itu, tidak sulit untuk menebak bahwa Anda pasti telah ditipu oleh Kaisar Surgawi yang bereinkarnasi juga. Meskipun dia telah menggunakan formasi transportasi untuk mengirimmu pergi, tidak ada keraguan bahwa alam rahasia akan berada di dekatnya. Oleh karena itu, kami mencari area di mana Anda terakhir terlihat. Siapa tahu aku benar-benar akan menemukanmu di sini. Jelas Leng Ye yakin akan kematian Duan Lingtian hari ini baginya untuk mengungkapkan informasi ini. Itu juga karena penghinaannya dari pelarian Duan Lingtian sebelumnya yang mendorongnya untuk berbicara begitu banyak. Dia ingin melihat keputusasaan di wajah Duan Lingtian sebelum dia membunuh Duan Lingtian. Hanya dengan itu penghinaan dan kebencian yang dia rasakan akan teratasi. Tidak heran, Duan Lingtian mengangguk setelah mendengarkan penjelasan Leng Ye. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke pembunuh di sebelah Leng Ye dan bertanya, saya ingin tahu, apakah orang di sebelah Anda juga seorang Raja Surgawi 9 Istana seperti Anda? Pembunuh lainnya mengejek dengan dingin sebelum dia menjawab, cerdas sekali. Anda berhasil menebak basis kultivasi saya. Meskipun ini pertama kalinya kita bertemu, aku sudah mendengar banyak tentangmu. 29 Istana Raja Surgawi. Jantung Ling Jueyun berdebar kencang setelah mendengar kata-kata pembunuh lainnya. Dia menjadi lebih penasaran, mengapa geng Tengkorak Darah mengirim pembunuh yang begitu kuat untuk membunuh Duan Lingtian. Pasti ada alasan bagus di balik ini. Geng Tengkorak Darah tidak akan menyia-nyiakan sumber daya mereka tanpa alasan yang baik. 29 Istana Raja Surgawi dari geng Tengkorak Darah yang terkenal datang jauh-jauh ke surga Kaisar Giok hanya untukku. Bahkan jika saya mati hari ini, itu tidak akan sia-sia, kata Duan Lingtian. Senyum muncul di wajahnya saat dia terus berkata, namun, aku khawatir usaha yang kalian berdua lakukan untuk datang ke sini akan sia-sia. Kedua pembunuh itu sedikit terkejut dengan kata-kata Duan Lingtian. Pada saat yang sama, Celestial Jimat di tangan Ling Jueyun menyala. Nyala api dengan cepat menyelimutinya dengan kecepatan kilat. Seolah-olah dia telah berubah menjadi obor manusia. Ledakan, aura api yang mendominasi menyebar ke sekeliling, menyebabkan ekspresi para pembunuh berubah secara drastis. Berdasarkan aura api itu, mereka bisa tahu jimat surgawi yang digunakan Ling Jueyun sangat luar biasa. Astaga, 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 Ling Jueyun mengerahkan energi asal surgawinya. Beberapa saat sebelum energinya mencapai puncaknya, dia menyelimuti Duan Lingtian dengan apinya juga dan keduanya menghilang ke udara tipis di depan Leng Ye dan pembunuh lainnya.
Ling Jueyun telah menggunakan jimat surgawi tipe pelarian yang sebanding dengan jimat pelarian bayangan angin yang sebelumnya digunakan Duan Lingtian. Ini berarti bahwa tidak mungkin bagi Leng Ye dan pembunuh lainnya untuk mengejar Duan Lingtian yang telah dibawa pergi oleh Ling Jueyun. Pembunuh lainnya dengan cepat menarik energi asal surgawinya. Kemudian, dia menatap Leng Ye dengan dingin, jelas tidak senang, saat dia berkata, "Leng Ye, dia tidak bisa melarikan diri jika kamu baru saja membunuhnya tanpa membuang banyak waktu untuk berbicara." Bab 3107, mungkinkah memahami salah satu dari 4 hukum tertinggi? Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, sial. Leng Ye mengutuk dengan marah. Energi asal surgawinya melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah, menyebabkan serangkaian ledakan. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan, suara ledakan bergema di lembah, mengaduk kerikil dan awan asap tebal. Meskipun Leng Ye, Raja Surgawi 9 Istana, tidak melepaskan kekuatan penuhnya, energi yang telah muncul di tubuhnya masih sangat merusak. Leng Ye sangat yakin dia bisa membunuh Duan Lingtian dengan tangannya sendiri hari ini. Lagi pula, dia pikir tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk memiliki jimat surgawi lain seperti jimat pelarian bayangan angin. Karena itu, dia tidak terburu-buru untuk membunuh Duan Lingtian. Dia memutuskan ingin melihat ekspresi putus asa Duan Lingtian sebelum dia membunuh Duan Lingtian. Sayangnya, dia tidak menyangka Ling Jueyun akan memiliki jimat surgawi yang sebanding dengan jimat pelarian bayangan angin. Dengan celestial jimat Ling Jueyun, keduanya berhasil lolos. Pada saat ini, dia benar-benar menyesal tidak membunuh Duan Lingtian begitu dia melihat Duan Lingtian. Rekannya benar, Duan Lingtian tidak akan bisa melarikan diri jika dia segera membunuh Duan Lingtian. Ayo kembali, ini akan lebih sulit daripada naik ke surga bagi kita untuk menemukannya sekarang karena dia waspada dengan kehadiran kita. Teman Leng Ye berkata, jangan khawatir, organisasi tidak akan mencari tahu tentang apa yang terjadi hari ini. Kami hanya akan melaporkan bahwa kami gagal melacak Duan Lingtian. Namun, setelah pelajaran hari ini, saya harap Anda tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Meskipun diburu oleh organisasi kami, hanya sebuah puncak yang mampu bertahan sampai sekarang. Jelas dia bukan orang biasa. Terima kasih atas pengertian Anda. Setelah tenang, Leng Ye mengungkapkan rasa terima kasihnya setelah mendengar kata-kata rekannya. Dia sangat menyadari bahwa jika geng Tengkorak Darah mengetahui tentang apa yang terjadi hari ini, mereka tidak akan membiarkan masalah itu berlalu karena sepenuhnya salahnya bahwa Duan Lingtian berhasil melarikan diri lagi. Sementara itu, Ling Jueyun yang telah menggunakan celestial jimat dan membawa Duan Lingtian bersamanya untuk melarikan diri tiba di tengah hutan yang sunyi dan menakutkan. Terima kasih, Duan Lingtian berterima kasih kepada Ling Jueyun. Jika bukan karena Ling Jueyun, dia akan terjebak di lembah dan mungkin mati. Lagi pula, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari pembunuh geng Tengkorak Darah tanpa jimat surgawi seperti jimat pelarian bayangan angin. Sedikit kesedihan terlihat di wajah Ling Jueyun saat dia menjawab, tolong perlakukan Sister Huanger dengan baik. Jimat surgawi tipe pelarian yang digunakan Ling Jueyun adalah salah satu dari sedikit harta yang dia tinggalkan. Ketika dia meninggalkan tanah persembahan surgawi, tidak banyak yang bisa diberikan klannya kepadanya. Selain itu, sebagian besar barang miliknya pada awalnya adalah miliknya. Klannya tiba-tiba dimusnahkan, dan dia hanya bisa melarikan diri karena dia luput dari perhatian karena basis kultivasinya yang rendah dan bantuan Huanger. Jangan khawatir, Duan Lingtian mengangguk. Dia sekarang adalah jiwa dari artefak suciku. Secara alami, saya tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Ayo segera tinggalkan daerah ini. Jika kita berlama-lama di sini, dua Raja Surgawi 9 Istana mungkin menemukan kita jika mereka terus melacak kita, kata Ling Jueyun. Keduanya berjalan keluar dari hutan, pergi ke arah yang berlawanan dengan lembah. Selama perjalanan, Ling Jueyun bertanya, kamu belum menjelaskan mengapa geng Tengkorak Darah akan mengirim, bukan hanya satu, tetapi dua Raja Surgawi 9 Istana mengejarmu. Dia masih tidak bisa mengetahuinya. Apakah perlu untuk mengirim pembunuh yang begitu kuat setelah hanya mencapai puncak surgawi tertinggi surgawi seperti Duan Lingtian bahkan jika Duan Lingtian memiliki bakat bawaan dan keterampilan pemahaman yang tinggi? Itu karena aku membunuh dua pembunuh yang mereka kirimkan untuk mengejarku sebelumnya, jawab Duan Lingtian. Apa? Mata Ling Jueyun sedikit melebar saat mendengar kata-kata Duan Lingtian.
Kau membunuh dua pembunuh dari geng Tengkorak Darah. Dia berpikir, sejenak, bahwa dia salah dengar Duan Lingtian. Lagi pula, berdasarkan apa yang dia ketahui, bahkan pembunuh terlemah di geng Tengkorak Darah adalah Raja Surgawi satu dasar. Duan Lingtian mengangguk sedikit sebagai tanggapan. Dari yang aku tahu, bahkan pembunuh terlemah dari geng Tengkorak Darah adalah Raja Surgawi satu dasar, kan? Bagaimana Anda berhasil membunuh dua pembunuh itu? Ling Jueyun bertanya. Aku menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi. Duan Lingtian tidak perlu menyembunyikan kebenaran dari Ling Jueyun. Dia tahu Ling Jueyun tidak akan tertarik dengan senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsinya sama sekali. Bahkan jika Ling Jueyun mendambakannya, Ling Jueyun tidak akan berani merebutnya darinya karena Huanger. Bagaimanapun, Ling Jueyun sangat menghormati Huanger yang sekarang menjadi jiwa artefak dari pedang indah tujuh lubang. Oleh karena itu, dia yakin Ling Jueyun tidak akan menyinggung atau memprovokasi dia tanpa alasan yang jelas. Meskipun saya hanya memahami kedalaman dari hukum biasa, senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi memberi saya energi asal surgawi dan kekuatan dari satu dewa surgawi dasar. Raja surgawi biasa bukan tandinganku, tambah Duan Lingtian. Kamu bahkan memiliki senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi. Ling Jueyun sedikit terkejut. Namun, dengan ini, pertanyaannya terjawab. Karena Duan Lingtian memiliki senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi, akan mudah baginya untuk membunuh Raja Surgawi biasa. Sayangnya, bahkan jika Duan Lingtian memiliki kekuatan yang sebanding dengan satu dewa surgawi dasar, dia masih tidak akan cocok untuk salah satu dari dua Raja Surgawi 9 istana dari geng Tengkorak Darah karena jumlah kedalaman yang mereka pahami lebih tinggi dibandingkan ke Duan Lingtian. Sebagian besar dari 9 istana Raja Surgawi di wilayah surga selatan yang meliputi roh telah memahami setidaknya 6 atau 7 kedalaman dari sebuah hukum. Beberapa dengan keterampilan pemahaman yang lebih tinggi bahkan telah memahami 8 kedalaman dari sebuah hukum. Meskipun mungkin bagi Raja Surgawi 9 istana untuk memahami ke-9 kedalaman hukum, orang seperti itu hampir tidak ada di wilayah surga selatan. Mungkin, mereka hanya dapat ditemukan di tempat-tempat yang lebih besar dari wilayah surga selatan. Ling Jueyun. Sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benak Duan Lingtian saat ini. Matanya berkilat saat dia bertanya dengan sedikit antisipasi, dalam waktu sebulan setelah mengkonsumsi buah dewa pengorbanan surga, kita tidak hanya akan menjadi adipati surgawi 10 arah, tetapi kita akan memahami kedalaman dari hukum tertentu, menjadi salah satu dari 4 hukum tertinggi. Ini. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, pikiran pertama yang muncul di benak Ling Jueyun adalah betapa rakusnya Duan Lingtian. Setelah itu, dengan cepat diganti dengan antisipasi juga. Tentu, dia juga berharap dia bisa memahami hukum tertinggi kedua. Saya tidak punya ide, saya hanya tahu setelah mengkonsumsi buah, seseorang akan dapat memahami kedalaman dari undang-undang baru. Saya belum pernah mendengar apapun tentang jenis hukum yang dipahami oleh orang-orang yang makan buah itu. Namun, saya juga belum pernah mendengar apapun tentang mustahil untuk memahami salah satu dari 4 hukum tertinggi. Jadi maksudmu itu tidak sepenuhnya mustahil? Duan Lingtian bertanya dengan penuh semangat. Bahkan jika itu mungkin, kemungkinan kita untuk memahami salah satu dari 4 hukum tertinggi adalah rendah, terutama dalam kasusku. Ling Jueyun tersenyum kecut. Mengapa? Duan Lingtian mengerutkan kening. Misalnya saya dapat memahami hukum kematian karena darah klan saya. Tidak seperti orang biasa, saya ditakdirkan untuk tidak mampu memahami hukum kehidupan karena darah di pembuluh darah saya. Ini tidak dapat diubah bahkan jika saya memakan buah surga pengorbanan surgawi. Selain itu, kami telah menemukan dan memahami hukum waktu ketika kami berada di alam bawah dari alam kuno surga selatan Dimension Nether yang mendalam. Meskipun kami tidak sepenuhnya memahami kedalaman fundamentalnya, itu tetap tidak mengubah fakta bahwa kami telah mencoba untuk memahaminya. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi kami untuk memahami hukum waktu dari buah surgawi pengorbanan surga karena itu hanya akan membantu Anda memahami hukum yang belum pernah Anda temui dan pahami sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, kecuali itu adalah hukum ruang, saya tidak akan bisa memahami hukum tertinggi lainnya melalui buahnya. Kemungkinan saya memahami hukum ruang sangat kecil dibandingkan dengan hukum elemental seperti hukum angin, guntur, es. Dalam kasus Anda, kemungkinan Anda memahami salah satu dari 4 hukum tertinggi lebih tinggi dari saya. Sejauh ini,
Anda hanya menemukan dan mencoba memahami hukum waktu. Selain itu, setelah mendapatkan cabang dari pohon kehidupan, Anda tidak memahami hukum kehidupan, hukum kematian, atau hukum ruang. Oleh karena itu, Anda memiliki kesempatan untuk memahami salah satu dari 3 hukum tertinggi yang tersisa. Jelas sekali Ling Jueyun telah mempertimbangkan jawabannya dengan amas sebelum menjawab Duan Lingtian. Kamu mengenali cabang dari pohon kehidupan. Duan Lingtian terkejut. Dia tahu Ling Jueyun hadir ketika dia memperoleh cabang dari pohon kehidupan selama pelelangan. Saat itu, dia bersama orang-orang dari negara kejatuhan pendukung sementara Ling Jueyun bersama orang-orang dari negara Ming Timur. Namun, dia tidak menyangka Ling Jueyun mengenali cabang dari pohon kehidupan. Wajar jika saya mengenali cabang dari pohon kehidupan karena saya dari tanah persembahan surgawi, jawab Ling Jueyun. Ketika Anda menawar cabang, saya tahu bahwa Anda juga menyadari bahwa itu berasal dari pohon kehidupan. Saya seharusnya tahu pada waktu itu bahwa Anda juga keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi sejak Anda mengenali cabang itu. Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu, karena kamu tahu cabang itu berasal dari pohon kehidupan, mengapa kamu membiarkanku memilikinya alih-alih menawarnya? Bab 3108, Sun Wukong, Kaisar Langit Setara Surga. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ling Jueyun menggelengkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaan Duan Lingtian. Belum lagi bahwa itu hanya salah satu cabang utama dari pohon kehidupan surgawi, saya ragu bahkan seluruh pohon kehidupan surgawi akan banyak berguna bagi saya. Pohon kehidupan surgawi dapat membantu seseorang untuk memahami hukum kehidupan. Selain itu, ia memiliki kegunaan luar biasa lainnya juga. Namun, karena garis keturunan saya tidak dapat menggunakannya karena hukum kehidupan. Bahkan jika saya mencoba menggunakannya, itu hanya akan menolak saya karena sifat hukum kehidupan dan hukum kematian yang bertentangan. Dengan ini, Duan Lingtian mengerti bahwa Ling Jueyun tidak berusaha untuk mendapatkan cabang dari pohon kehidupan pada waktu itu karena tidak ada gunanya bagi Ling Jueyun sama sekali. Saya melihat, setelah beberapa saat, pertanyaan lain muncul di benak Duan Lingtian. Lalu mengapa kamu tidak memberitahu orang-orang dari negara Ming Timur bahwa cabang itu berasal dari pohon kehidupan? Saya pikir bangsa Ming Timur akan memberi Anda hadiah jika mereka berhasil mendapatkan cabang dari pohon kehidupan. Mereka tidak mungkin memahami pohon kehidupan surgawi bahkan jika saya memberitahu mereka tentang hal itu. Lebih jauh lagi, itu akan berisiko mengungkap asal-usul saya, kata Ling Jueyun sambil menggelengkan kepalanya. Sedikit rasa jijik terlihat di wajahnya saat dia berbicara. Sehubungan dengan poin Anda tentang mereka yang menghadiahi saya, menurut Anda apa yang bisa mereka tawarkan kepada saya yang bernilai? Senyum kecut dan minta maaf muncul di wajah Duan Lingtian. Dia lupa bahwa Ling Jueyun berasal dari klan di tanah persembahan surgawi. Bagaimana mungkin Ling Jueyun kekurangan apapun yang ditawarkan oleh kerajaan surgawi kelas 8 seperti bangsa Ming Timur? Suara mendesing. Setelah 5 hari perjalanan dengan kecepatan penuh, Duan Lingtian dan Ling Jueyun akhirnya tiba di sebuah kota bernama Tianji City di wilayah Yan Mountain Mansion. Kota itu agak mirip dengan kota Gunung Aks di wilayah Mansion Neter-Neter yang mendalam dari Spirit of Arching Heaven. Setelah memasuki kota, Duan Lingtian dan Ling Jueyun masuk ke halaman terbaik di sebuah penginapan bernama Yan Mountain Mansion Inn. Masing-masing menempati kamar di halaman. 2 Raja Surgawi 9 istana dari geng Tengkorak Darah tidak akan bisa berbuat banyak jika mereka tinggal di penginapan eksklusif seperti itu. Kecuali para pembunuh itu bunuh diri, mereka tidak akan berusaha membunuh mereka di sini. Kenapa ada begitu banyak memori celestial jimat? Setelah Duan Lingtian memasuki kamarnya, dia menemukan jimat surgawi memori di atas meja di dalam ruangan. Setelah dia memeriksanya, dia menemukan bahwa itu adalah jimat surgawi memori yang dapat digunakan kembali yang telah merekam informasi. Setelah itu, dia melihat catatan di atas meja yang menjelaskan bahwa memori celestial jimat berisi berita terbaru tentang kejadian besar di surga Kaisar Giok dan untuk digunakan para tamu. Ini tidak ada bedanya dengan koran di bumi, kan? Duan Lingtian terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa Yan Mountain Mansion Inn akan begitu bijaksana dan akan memberi para tamu mereka memori celestial jimat seperti surat kabar. Saat ini, Duan Lingtian masih menunggu kemanjuran buah surgawi pengorbanan surga untuk sepenuhnya diserap ke dalam tubuhnya.
Dia telah menerobos dan menjadi Duke Surgawi 5 elemen selama perjalanannya di sini selama 5 hari terakhir. Duan Lingtian memperhatikan bahwa terobosannya membutuhkan waktu lebih lama saat dia tumbuh lebih kuat. Hanya butuh 1 hari dan 1 malam baginya untuk menjadi 1 adipati surgawi dasar dari puncak surgawi tertinggi surgawi. Namun, dia membutuhkan waktu 2 hari 1 malam untuk menerobos dari 1 adipati surgawi dasar menjadi adipati surgawi 2 bentuk. Setelah itu, waktu yang dia gunakan untuk menerobos dari adipati surgawi 2 bentuk menjadi adipati surgawi 3 bakat, adipati surgawi 3 bakat menjadi adipati surgawi 4 fenomena, dan akhirnya menjadi adipati surgawi 5 elemen membutuhkan waktu lebih lama dan lebih lama lagi. Selain itu, dia juga belum menunjukkan tanda-tanda pemahaman mendalam dari undang-undang baru. Bagaimanapun, itu tidak mempengaruhi Duan Lingtian. Terlepas dari itu, dalam waktu 1 bulan setelah mengkonsumsi buah surgawi pengorbanan surga, dia akan menjadi seorang adipati surgawi 10 arah dan memahami kedalaman dari hukum baru. Duan Lingtian agak acuh tak acuh tentang kemajuan yang lambat karena dia tahu semua hal ini akan terjadi cepat atau lambat. Dia harus menunggu kira-kira lebih dari 20 hari paling lama. Saya tidak berpikir saya dalam kondisi yang tepat untuk mengolah atau memahami kedalaman dari hukum api selama ini. Saya hanya akan melihat jimat surgawi memori ini untuk melihat apa yang terjadi di surga Kaisar Langit baru-baru ini. Siapa tahu aku mungkin mengenali beberapa orang yang disebutkan dalam jimat surgawi memori ini. Bagaimanapun, Kaisar surgawi dari Kaisar Langit-Langit adalah Kaisar Giok dari legenda di bumi. Kaisar Giok, atau lebih dikenal sebagai Kaisar Agung Giok, adalah pemimpin surgawi dalam legenda di bumi. Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian dengan cepat mengambil jimat surgawi memori dan memperluas kesadaran surgawi ke dalamnya untuk melihat informasi yang terkandung di dalamnya. Putra ketiga dari Clarity Territories Clarity Celestial Lord berhasil menerobos dan menjadi Celestial Duke sebelum ulang tahunnya yang ke-100. Selain itu, dia telah memahami kedalaman keempat dari hukum ruang angkasa ketika dia menciptakan dunia kecilnya setelah terobosannya. Memori Celestial Jimat yang diambil Duan Lingtian pertama kali sebagian besar tentang putra bungsu dari Celestial Lord of Clarity Territory di Jade Emperor Heaven. Itu merinci bagaimana dia menjadi 1 adipati surgawi dasar di usia muda. Itu juga berbicara tentang bagaimana dia telah memahami 3 kedalaman dari hukum ruang sebelum memahami yang keempat saat dia menciptakan dunia kecil setelah terobosannya. Jadi, seorang adipati surgawi dasar yang telah memahami 4 kedalaman dari hukum ruang angkasa sebelum berusia 100 tahun dianggap sebagai jenius tak tertandingi dalam 10.000 tahun terakhir di Clarity Territory. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sambil terkekeh pada dirinya sendiri. Sepertinya, di Clarity Territory, baik Ling Jueyun dan aku juga bisa dianggap sebagai jenius yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Tidak kusangka Ling Jueyun dan aku akan berhasil menjadi Raja Surgawi 10 arah dalam 20 hari lagi. Adipati Surgawi 10 arah yang berusia kurang dari 100 tahun yang telah memahami 3 kedalaman dari sebuah hukum dan sedang dalam proses memahami hukum keempat. Seseorang seharusnya langka di sebagian besar alam Devata. Bahkan tidak akan ada satupun yang muncul dalam 10.000 tahun. Faktanya, siapa yang tahu jika seseorang mungkin muncul setelah 1 juta tahun. Meskipun Duan Lingtian terdengar kritis ketika dia berbicara tentang putra ketiga Dewa Langit Kejelasan, dia masih terkesan dengan bakatnya. Untuk memahami 3 kedalaman dari hukum ruang angkasa sebelum menjadi Duke Surgawi pada usianya benar-benar mengesankan. Hukum ruang, salah satu dari 4 hukum tertinggi, tidak dapat diprediksi dan rumit, sehingga sulit untuk dipahami. Perlu dicatat bahwa Ling Jueyun dapat memahami hukum kematian, hukum tertinggi lainnya, dengan relatif mudah, adalah karena garis keturunan keluarganya yang membantunya dalam memahami kedalaman dari hukum kematian. Selain itu, dia berasal dari klan di tanah persembahan surgawi dan keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Darah dari pembangkit tenaga listrik tertinggi mengalir melalui nadinya. Di sisi lain, putra ketiga Clarity Celestial Lord hanyalah putra dari seorang Celestial Lord biasa. Bagaimana latar belakang orang ini bisa dibandingkan dengan latar belakang Ling Jueyun? Selain itu, ada banyak tempat seperti Clarity Territory di alam Devata dan bahkan lebih banyak lagi yang berjudul Celestial Lord seperti Clarity Celestial Lord. Ini menunjukkan bahwa putra bungsu dari Clarity Celestial Lord benar-benar luar biasa. Berdasarkan usia dan basis kultivasi Ling Jueyun,
kemungkinan dia tidak mendapat banyak manfaat dari sumber kultivasi klannya sebelum klannya dimusnahkan. Oleh karena itu, pencapaiannya saat ini kemungkinan besar tidak mencerminkan pencapaian rekan-rekannya di tanah persembahan surgawi. Duan Lingtian yakin orang-orang tertentu dari tanah persembahan surgawi pada usia Ling Jueyun akan memiliki pencapaian yang jauh lebih besar karena mereka dapat memanfaatkan sumber daya budidaya klan mereka. Selain itu, tanah persembahan surgawi adalah alam dewa yang berperingkat di atas alam dewata. Bahkan alam devata teratas tidak dapat dibandingkan dengan klan besar di tanah persembahan surgawi. Mari kita lihat yang lain. Duan Lingtian mengambil memori Celestial Talisman lain setelah dia meletakkan memori Celestial Talisman yang merinci pencapaian luar biasa dari putra ketiga Clarity Celestial Lord. Informasi itu mengungkapkan dirinya saat kesadaran surgawi Duan Lingtian memasuki jimat surgawi memori. Mata Duan Lingtian melebar tanpa terasa, terkejut dengan informasi yang muncul di benaknya. Kaisar Langit bermata tiga, Yang Jian, yang melayani Kaisar Surgawi dari Kaisar Langit menantang Kaisar Langit setara surga, Sun Wukong, untuk ke-98 kalinya. Kaisar Langit setara surga, Sun Wukong, hanya menyerang 3 kali dengan tongkatnya sebelum secara serius melukai Kaisar Langit bermata tiga, Yang Jian. Meskipun Sun Wukong, Kaisar Langit setara surgawi, telah mengalahkan Yang Jian di masa lalu, kecepatan tercepatnya mengalahkan Yang Jian adalah dengan sekitar 100 gerakan. Sun Wukong, Kaisar Surgawi yang setara dengan surga, tampaknya telah mencapai ambang menjadi dewa. Duan Lingtian sedikit bersemangat ketika dia melihat dua nama yang dikenalnya disebutkan dalam memori Celestial Talisman. Yang Jian, Kaisar Langit bermata tiga, Sun Wukong, Kaisar Surgawi yang setara dengan surga. Yang Jian dan Sun Wukong yang disebutkan di sini seharusnya adalah Dewa Erlang, Yang Jian, dan orang bijak yang setara dengan surga, Sun Wukong, yang saya kenal. Kaisar Surgawi dari Kaisar Langit-Langit pastilah Kaisar Giok. Dalam legenda di bumi, Yang Jian adalah keponakan Kaisar Giok dan selalu berada di sisi Kaisar Giok. Ini berarti kemungkinan dia adalah Kaisar Langit bergelar yang melayani Kaisar Giok. Dalam legenda di bumi, Sun Wukong juga dikenal sebagai petapa agung yang setara dengan surga. Kaisar Langit yang setara dengan surga ini seharusnya adalah Sun Wukong yang saya kenal. Menurut informasi yang tercatat dalam memori Celestial Jimat ini, kemungkinan Sun Wukong telah mencapai ambang menjadi dewa. Duan Lingtian tahu tingkat kekuatan ini mewakili kecakapan bela diri paling kuat di alam Devata. Selama makhluk dari alam dewa tidak datang ke alam Devata, Kaisar Surgawi 10 arah yang telah mencapai ambang batas untuk menjadi dewa dapat dengan mudah mendominasi salah satu dari 81 alam dewata. Bab 3109, Menciptakan Dunia Kecil Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, Sun Wukong akan mencapai atau telah mencapai ambang menjadi dewa. Ini berarti dia sudah menjadi Kaisar Surgawi 10 arah, dan setelah terobosan berikutnya, dia akan menjadi dewa. Adapun Yang Jia, karena dia berani menantang Sun Wukong berkali-kali, dia juga harus menjadi Kaisar Surgawi 10 arah. Dengan informasi yang dia peroleh dari memori Celestial Talisman, tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk mengetahui hal ini. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit pahit. Pada awalnya, dia berharap untuk bertemu dengan karakter legendaris ini di bumi ketika dia mengetahui bahwa mereka nyata. Jika dia punya kesempatan, dia ingin minum bersama mereka dan bersenang-senang. Namun, pada saat ini, setelah menemukan kekuatan Sun Wukong dan Yang Jian, dia menyadari betapa bodohnya pikirannya. Dia sangat lemah sehingga bahkan keturunan Sun Wukong dan Yang Jian tidak mau berhubungan dengannya, apalagi Sun Wukong dan Yang Jian yang merupakan kekuatan puncak di alam Devata. Jika saya ingin berbicara dengan mereka pada pijakan yang sama, saya harus, setidaknya, sekuat mereka. Saat ini, saya masih terlalu lemah. Duan Lingtian menghela nafas saat dia meletakkan memori Celestial Jimat ke bawah. Selanjutnya, Duan Lingtian mengambil Jimat Surgawi Memori, satu demi satu. Jimat Surgawi Memori ini telah merekam segala macam anekdot, berfungsi sebagai cara biasa baginya untuk menghabiskan waktu. Namun demikian, informasi dalam memori Celestial Talisman setelah melukiskan gambaran yang lebih baik tentang luasnya alam Devata kepada Duan Lingtian. Itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Misalnya,
Rumah Gunung Yan di wilayah Equal Heaven di mana dia saat ini tinggal dan rumah Nether yang mendalam di wilayah surga selatan tempat dia sebelumnya tinggal hanyalah area kecil di surga Kaisar Giok dan surga yang menyelimuti roh masing-masing. Wilayah seperti itu diperintah oleh Celestial Lord berjudul. Biasanya, hanya akan ada satu Celestial Lord di satu wilayah. Tidak penting. Pada titik ini, saya terlalu tidak penting. Bahkan setelah saya menjadi Adipati Surgawi 10 arah dengan dorongan dari buah Dewa Pengorbanan Surga, saya masih terlalu lemah. Setelah menjadi Raja Surgawi 10 arah, tahap selanjutnya adalah menjadi Raja Surgawi. Raja Surgawi dibagi menjadi 10 sub-tahap. Setelah menjadi Raja Surgawi 10 arah, tahap selanjutnya adalah menjadi Dewa Surgawi. Celestial Lord juga dibagi menjadi 10 sub-tahap. Terlebih lagi, ada perbedaan antara Celestial Lord biasa dan Celestial Lord bergelar Celestial Lord. Setelah menjadi Dewa Surgawi 10 arah, tahap selanjutnya adalah menjadi Kaisar Surgawi. Demikian pula, Kaisar Surgawi dibagi menjadi 10 sub-tahap, dan ada perbedaan besar antara Kaisar Surgawi biasa dan Kaisar Surgawi bergelar. Bahkan di antara Kaisar Surgawi yang diberi gelar, ada yang lebih kuat dan lebih lemah. Kaisar Surgawi bergelar kuat adalah makhluk seperti Sun Wukong, Yang Jian, atau Kaisar Surgawi yang memerintah alam Devata. Jika Sun Wukong benar-benar akan mencapai atau telah mencapai ambang menjadi dewa dan berhasil melukai Yang Jian dengan 3 gerakan, dia seharusnya sudah sekuat Kaisar Surgawi dari alam Devata. Apakah dia benar-benar arogan dan sulit diatur seperti yang dikatakan legenda? Jika ya, apakah dia akan menantang Kaisar Langit agar dia bisa menjadi Kaisar Surgawi yang baru dari surga Kaisar Langit? Berbagai pikiran muncul di benak Duan Lingtian. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah Sun Wukong akan menantang Kaisar Langit untuk posisi Kaisar Langit dari Kaisar Langit-Langit. Dia merasa sedikit bersemangat memikirkannya. Jika Sun Wukong berhasil, tidak diragukan lagi berita itu akan menyebar ke seluruh surga Kaisar Langit. Selain itu, berita sensasional seperti itu tidak hanya terbatas pada surga Kaisar Langit. Bahkan jika dia sudah kembali ke Spirit of Arching Heaven, dia yakin berita akan melakukan perjalanan ke Spirit of Arching Heaven juga. Awalnya, Duan Lingtian agak acuh tak acuh tentang kemajuannya yang lambat. Namun, hari-hari berlalu, dia mulai merasa cemas. Basis kultivasi saya meningkat, tetapi masih belum ada tanda-tanda saya memahami kedalaman dari undang-undang baru. Untuk menenangkan pikirannya, Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya untuk membuka dunia kecil, keterampilan yang unik untuk Adipati Surgawi dan mereka yang lebih kuat. Secara alami, ada perbedaan antara dunia kecil yang diciptakan oleh Celestial yang lebih kuat dan Celestial yang lebih lemah. Umumnya, dunia kecil yang dibuat oleh seorang Celestial Duke bersifat portabel. Tepatnya, dunia kecil yang mereka ciptakan terletak di tubuh mereka. Seperti cincin tata ruang, mereka bisa menyimpan barang-barang mereka di sana. Perbedaannya adalah dunia kecil mampu menampung makhluk hidup. Dunia kecil yang diciptakan oleh Raja Surgawi dapat ditempatkan di lokasi tetap yang mirip dengan dunia kecil yang telah dimasuki Duan Lingtian ketika dia pertama kali naik ke surga yang menyelimuti roh. Disitulah dia mengenal Murong Bing secara dekat. Secara alami, dunia kecil yang diciptakan oleh Dewa Surgawi lebih unggul daripada yang diciptakan oleh Raja Surgawi. Misalnya, alam kuno surga selatan yang Duan Lingtian masuki sebelumnya diciptakan oleh Dewa Surgawi surga selatan dari wilayah surga selatan. Sejak diciptakan, itu telah dipelihara oleh Dewa Surgawi surga selatan lainnya melalui perjalanan waktu. Oleh karena itu, ia tidak runtuh atau hilang karena kehabisan energi. Dunia kecil yang diciptakan oleh Dewa Surgawi dan Raja Surgawi dapat bertahan selamanya jika tetap menjadi rahasia dan tidak ada seorang pun, selain pencipta, yang memasukinya. Namun, begitu orang lain menginjakkan kaki ke dunia kecil, ia akan mulai menghabiskan energinya hingga akhirnya menghilang. Saya telah membaca tentang metode untuk membuat dunia kecil ketika saya berada di perpustakaan Sekte Kesederhanaan. Saya harus mencoba membuatnya sekarang. Duan Lingtian mengikuti metode yang dia hafal untuk menciptakan dunia kecil di tubuhnya. Untuk membuat dunia kecil, energi utama yang digunakan adalah energi asal surgawi dan energi jiwa. Selain itu, seseorang harus memberi makan dunia kecil dengan energi asal surgawi dan energi jiwa untuk beberapa waktu sebelum dunia kecil menjadi stabil. Jika Duan Lingtian menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi untuk mendapatkan kekuatan dari satu dewa surgawi dasar dan menggunakannya untuk menciptakan dunia kecil,
dunia kecil akan serupa dengan dunia kecil yang diciptakan oleh Dewa Surgawi. Namun, itu akan runtuh dengan cepat. Ini karena dia harus memeliharanya dengan energi asal surgawi dan energi jiwa Dewa Surgawi, untuk jangka waktu tertentu sebelum stabil, dan dia tidak dapat mempertahankan kekuatan Dewa Surgawi karena kekuatan senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi akan berkurang. Dengan setiap penggunaan, astaga, Duan Lingtian memobilisasi energi asal surgawinya sebelum dia mengompresnya. Untuk menciptakan dunia kecil, seseorang harus memampatkan energi asal surgawinya sepadat mungkin hingga meledak. Ledakan itu akan menandakan keberhasilan penciptaan dunia kecil. Pada saat ini, ketika Duan Lingtian mengompresi energi asal surgawinya, suara logam surgawi yang mendalam tiba-tiba terdengar di benaknya. Jika Anda mencoba untuk membuat dunia kecil, saya sarankan Anda menempatkannya di dekat hati Anda. Dekat hatiku, Duan Lingtian penasaran. Mengapa? Anda mungkin memiliki kejutan yang menunggu Anda, jawab logam surgawi yang mendalam. Kejutan, Duan Lingtian bingung. Namun, sepertinya logam surgawi yang mendalam tidak memiliki niat untuk mencerahkannya. Selain itu, bahkan Chaos Divine Flame dan Chaos Divine Earth tetap diam. Bukan hal yang aneh bagi Chaos Divine Flame untuk tetap diam, tetapi Duan Lingtian terkejut ketika Chaos Divine Earth tetap diam juga. Chaos Divine Earth, tidakkah kamu akan memberitahuku tentang kejutannya? Kemungkinan itu terjadi rendah. Tidak ada gunanya menyebutkannya sekarang jika itu gagal terjadi. Jika itu berhasil, itu akan menjadi kejutan untukmu. Suara kekanak-kanakan Chaos Divine Earth terdengar di benak Duan Lingtian. Jawabannya hanya membuat lebih banyak pertanyaan muncul di benak Duan Lingtian. Itu mungkin saja. Jangan lupa dia memiliki 99 vena surgawi. Terlebih lagi, cabang utama dari pohon kehidupan surgawi telah mengakui dia sebagai tuannya, kata api kekacauan surgawi pada saat ini. Kemungkinan untuk berhasil tidak lebih dari 30%, kata Profound Divine Metal. Duan Lingtian semakin bingung setelah dia mendengarkan kata-kata tiga elemen surgawi. Namun demikian, ketiga elemen surgawi tidak berniat menghilangkan kebingungannya. Meskipun dia bingung dan penasaran, dia tidak lagi bertanya. Dia terus fokus mengompresi energi asal surgawinya. Bagaimanapun, dia akan mendapatkan jawabannya cepat atau lambat. Dia juga akan melakukan seperti yang disarankan oleh Profound Divine Metal dan menempatkan dunia kecil dekat dengan hatinya. Waktu terus berlalu. 1 jam, 2 jam, suatu hari, 2 hari. Setelah 3 hari berlalu, Duan Lingtian telah mengompresi energi asal surgawinya dan membuatnya sepadat mungkin dengan bantuan energi jiwanya. Saya akhirnya mencapai tahap yang paling penting. Menurut catatan yang saya baca, saya harus menembus bola energi asal surgawi yang terkompresi ini dengan energi jiwa saya. Energi jiwa akan menarik kekuatan dari energi asal surgawi pada waktu itu untuk menciptakan dunia kecil. Selama proses tersebut, energi jiwa saya harus selaras dengan energi asal surgawi yang terkompresi. Dunia kecil akan dingin dan kosong seperti cincin tata ruang pada awalnya. Untuk membuatnya lebih hidup, saya harus secara pribadi meletakkan tanah di sana dan mentransplantasikan tanaman apapun yang saya inginkan. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Duan Lingtian mengendalikan energi jiwanya dan menusuk bola energi asal surgawi yang terkompresi dengannya. Dia tidak menganggap prosesnya sulit karena dia telah mempelajari dengan cermat metode untuk duke surgawi untuk menciptakan dunia kecil. Energi jiwa Duan Lingtian seperti tangan dewa saat dia menggunakannya untuk mewujudkan ruang di tubuhnya. Pertama, ia menciptakan garis besar umum ruang. Kemudian, dia perlahan mengisi celah dengan apapun yang dia anggap perlu untuk menyelesaikannya. Astaga, pada saat ini, suara sesuatu yang bergerak dengan kecepatan tinggi terdengar di tubuh Duan Lingtian. Itu menuju ke tempat di dekat hatinya. Sesuatu telah terjadi ketika Duan Lingtian menggunakan energi jiwanya untuk menyelesaikan penciptaan dunia kecilnya. Cabang utama dari pohon kehidupan surgawi yang berakar di hati Duan Lingtian bersinar cemerlang sebelum melesat ke dunia kecil yang masih dalam proses penciptaan Duan Lingtian. Setelah itu, tampaknya larut menjadi energi yang bergabung dengan dunia kecil. Segera setelah itu, Duan Lingtian merasa seolah-olah 99 vena surgawinya mendidih saat energi roh surga dan bumi dari luar melonjak ke dalamnya. Energi roh surga dan bumi berubah menjadi energi asal surgawi yang langsung dikirim ke hatinya melalui vena surgawinya. Lebih tepatnya, itu dikirim ke dunia kecil yang dia ciptakan. Ini
Duan Lingtian bingung dengan perkembangan yang tiba-tiba ini. Bab 3110, Hukum Ruang Angkasa Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Pada saat yang sama, energi jiwa yang dikendalikan oleh Duan Lingtian perlahan berhenti. Namun, bahkan setelah energi jiwa berhenti bekerja, dunia kecil di Duan Lingtian terus melengkapi dirinya sendiri. Apalagi kecepatannya tampak lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatan yang membentuk dunia kecil Duan Lingtian saat ini adalah energi asal surgawi yang mengalir ke dunia kecil dari 99 vena surgawinya. Sepertinya mereka sedang dikendalikan oleh sesuatu saat mereka membentuk dan menciptakan dunia kecil. Apakah itu cabang utama dari pohon kehidupan surgawi? Pada saat ini, Duan Lingtian menemukan cabang dari pohon kehidupan berdiri di ujungnya di tengah dunia kecilnya yang tidak lengkap. Pada titik tertentu, tanah yang tampaknya memiliki cahaya hijau di sekitarnya telah muncul di sekitar cabang dari pohon kehidupan. Di bawah lampu hijau, rerumputan mulai tumbuh dengan cepat sebelum berbagai jenis bunga bermekaran dengan penuh kemegahan. Apa yang terjadi? Duan Lingtian terus memperhatikan saat cabang dari pohon kehidupan memancarkan cahaya redup yang dengan cepat menyelimuti dunia kecil. Sementara itu, energi asal surgawi yang dikirim oleh 99 vena surgawi ke dunia kecil membawa lebih banyak energi ke dunia kecil, membuatnya tampak lebih hidup dari sebelumnya. Bukit-bukit muncul bersama aliran sungai yang berkelok-kelok dan pepohonan yang rimbun. Dunia kecil dipenuhi dengan tanaman hijau. Seiring berjalannya waktu, bukit-bukit itu menjadi lembah yang indah dan semua aliran sungai bertemu dan mengalir turun menjadi air terjun yang indah. Di dasar air terjun ada danau yang jernih. Kerikil dari berbagai bentuk, ukuran, dan warna terlihat di dasar danau. Ini tidak butuh waktu lama sebelum Duan Lingtian memperhatikan gerakan di lembah. Ternyata, mereka berasal dari burung dan binatang. Saat burung-burung terbang dan hewan-hewan berlarian di lembah, mereka melukis pemandangan yang indah. Namun, dapat dilihat bahwa burung dan hewan menghindari cabang utama dari pohon kehidupan surgawi di tengah-tengah lembah ketika mereka bergerak. Sepertinya semua ini berhubungan dengan cabang dari pohon kehidupan. Pada saat ini, tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk mengetahui bahwa perubahan itu ada hubungannya dengan cabang dari pohon kehidupan surgawi. Ini sukses. Suara kekanak-kanakan Chaos Divine Earth terdengar di benaknya saat ini, keterkejutannya hampir tidak bisa disembunyikan. Setelah itu, dia melihat Chaos Divine Earth meninggalkan posisinya sebelum masuk ke dunia kecilnya yang tidak lengkap. Saat ini, penciptaan dunia kecilnya hampir selesai. Begitu Chaos Divine Earth memasuki dunia kecil, ia berhasil memanifestasikan bentuk manusia. Meskipun bentuknya samar dan tampak seperti terbuat dari asap yang akan hilang dengan satu pukulan, Duan Lingtian dapat dengan jelas melihat wujudnya sebagai anak kecil berusia 2 atau 3 tahun. Itu gemuk dan sangat lucu. Tidak buruk, dunia kecil yang dipenuhi dengan kekuatan hidup pohon kehidupan surgawi sudah cukup bagiku untuk memanifestasikan bentuk manusia. Anak laki-laki kecil itu berdiri di lembah dan melihat ke cabang yang berakar dari pohon kehidupan di dekatnya saat dia mengangguk puas. Astaga, astaga, dua sosok lagi muncul setelah itu. Sebelum penampilan mereka, Duan Lingtian telah memperhatikan logam surgawi yang mendalam dan api surgawi kekacauan juga telah memasuki dunia kecil. Wujud manusia Profound Divine Metal adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah emas panjang dengan kulit putih mulus seperti batu giok. Dia tampan dan membawa suasana yang bermartabat tentang dia. Di sisi lain, Chaos Divine Flame telah bermanifestasi sebagai seorang lelaki tua yang mengenakan jubah panjang berwarna merah menyala. Dia tinggi dan kekar, dan dia memiliki tanda merah yang jelas dalam bentuk api di gelabelanya. Mirip dengan Chaos Divine Earth, bentuk manusia dari dua elemen Divine bukanlah jasmani. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Dia bertanya, apa yang terjadi? Bocah lelaki yang dimanifestasikan oleh Chaos Divine Earth menyeringai sebelum dia berkata, kamu beruntung. Dunia kecil Anda yang baru dibuat dapat diterima oleh cabang dari pohon kehidupan sehingga ia berakar di dunia kecil Anda. Anda tahu kemungkinan hal ini sangat kecil terjadi, bukan? Bahkan jika Anda memiliki 99 vena surgawi, kemungkinan hal ini terjadi kurang dari 30%. Apa yang istimewa dari itu? Apakah itu bermanfaat? Duan Lingtian terus terang bertanya. Tidak diragukan lagi bahwa hal yang paling penting adalah bagaimana fenomena ini akan menguntungkannya. Ini sangat bermanfaat,
kata anak laki-laki kecil itu dengan suara kekanak-kanakannya. Sekarang cabang utama dari pohon kehidupan surgawi telah berakar di dunia kecil Anda, akan ada lebih sedikit rintangan di jalan Anda untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Terlebih lagi, itu akan lebih membantu Anda sekarang jika Anda memahami hukum kehidupan. Sebelum berakar di sini, meskipun itu akan membantu sedikit, Anda akan lebih sendirian jika Anda memahami hukum kehidupan. Namun, sekarang setelah berakar di sini, bahkan jika Anda tidak secara aktif memahami hukum kehidupan, Anda secara tidak sadar akan memahami hukum kehidupan. Meskipun akan memakan waktu yang sangat lama, sangat mungkin untuk menguasai semua kedalaman dari hukum kehidupan hingga tahap penguasaan melalui pemahaman pasif ini. Jika Anda secara aktif memahami hukum kehidupan, kecepatan pemahaman Anda akan lebih cepat. Duan Lingtian tidak menyangka akan ada begitu banyak manfaat. Nak, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ambil kesempatan untuk mengamati dan merasakan dunia kecil Anda yang sedang dibangun oleh pohon kehidupan surgawi. Perhatikan prosesnya. Ini mungkin membantu Anda memahami dasar-dasar hukum ruang angkasa. Pria parubaya berpakaian emas, logam surgawi yang mendalam, berkata kepada Duan Lingtian dengan sedikit urgensi, hukum ruang angkasa adalah salah satu dari 4 tertinggi. Hukum jadi Anda lebih baik memanfaatkan kesempatan ini. Ini adalah kesempatan terbaik yang pernah Anda temui untuk mulai memahami hukum ruang. Duan Lingtian tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata logam surgawi yang mendalam. Memang benar bahwa dia tidak melakukan apa-apa sehingga dia dapat berkonsentrasi untuk mengamati dunia kecilnya dan bagaimana dunia itu dibangun. Cabang utama pohon kehidupan surgawi menarik energi asal surgawi dari 99 vena surgawinya dan dengan cepat membangun dunia kecilnya. Itu semakin dekat dan dekat dengan penyelesaian. Hukum ruang angkasa. Setelah mengambil napas dalam-dalam untuk menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu, Duan Lingtian menjadi tenang dan memperluas kesadaran surgawinya untuk menjelajahi dunia kecilnya yang tidak lengkap. Samar-samar dia merasa seolah-olah dia sedang tercerahkan tentang hukum ruang saat dia mengamati dan merasakan dunia kecil dengan kesadaran surgawinya. Secara alami, perlu waktu baginya untuk memproses dan mencerna informasi ini sebelum dia memahami hukum ruang. Informasi tentang hukum ruang tampaknya menggantung di depannya, tetapi dia kesulitan memahaminya. Namun, dia tidak menyerah. Tiba-tiba, informasi yang tidak jelas dan mendalam muncul di benaknya. Dia sempat terpana oleh informasi yang berlebihan. Dia samar-samar bisa merasakan ini ada hubungannya dengan buah surga pengorbanan surga karena dia merasakan gejolak dari kemanjuran buah dewa pengorbanan surga sebelum informasi itu muncul di benaknya. Hanya dalam waktu singkat, dia merasakan tubuhnya terbakar dan mati rasa. Apa yang terjadi? Segera setelah itu, dia merasakan gejolak di benaknya. Ketika dia menggerakkan tangannya, dia menemukan gerakan mereka aneh. Rasanya seolah-olah dia bisa mengendalikan kekosongan di depannya. Mungkinkah? Sebuah pikiran muncul di benaknya, menyebabkan matanya bersinar seperti bintang di langit malam. Mereka sangat cerah. Dia dengan cepat memaksa dirinya untuk tenang dan fokus. Kemudian, dia mulai mempelajari informasi mendalam dan tidak jelas yang dia terima sebelumnya. Namun, pada saat ini, mereka tidak tampak kabur atau mendalam baginya. Dia memahami mereka dengan mudah. Seperti yang diharapkan. Dia sudah menduga hal seperti itu akan terjadi. Dia mengepalkan tangannya dalam kegembiraan untuk menghentikan mereka dari gemetar. Ini adalah hukum ruang angkasa. Buah dewa pengorbanan surga membantu saya memahami hukum ruang, salah satu dari 4 hukum tertinggi. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia berharap dia akan dapat memahami salah satu dari 4 hukum tertinggi dari buah surgawi pengorbanan surga. Sepertinya keinginannya telah dikabulkan. Duan Lingtian begitu asyik sehingga dia hanya menemukan dunia kecilnya telah selesai ketika dia sadar kembali setelah setengah jam.